Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Selamat datang bagi para Penatua yang baru bergabung, semoga betah dan tahan banting, WK. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria dan juga Traktir. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. 1181, subscribe Penatua. Beberapa waktu lalu, orang terbunuh di sini. Anjing besar itu menjulurkan kepala anjing itu dan berbisik, sepertinya 9 hari yang lalu, di pusat kota Wentai, dua kelompok abadi bertarung karena suatu alasan. Adegan itu sangat tragis. Dikatakan bahwa banyak dewa mati dan tempat pusat kota Wentai rusak parah. Mereka belum diperbaiki sekarang. Sejauh yang aku tahu, meskipun kota Wentai dibatasi oleh Xianting tidak menjaganya dengan ketat. Seringkali ada metode pertempuran abadi di sini. Apa yang kamu katakan seharusnya tidak aneh. Su Yun mengerutkan kening. Metode bertarung. Bertarung adalah bertarung, tetapi seperti yang kamu katakan, itu hanya bertarung, tetapi tidak ada yang mati. Kali ini, kematian dan cedera sangat berat, yang sangat mempengaruhi ketertiban kota Wentai. Terlebih lagi, anjing besar kata sini, tiba-tiba merendahkan suaranya dan berbisik, apalagi, orang yang mati kali ini mungkin masih orang penting. Orang penting, tahukah kamu apa itu orang penting? Su Yun bertanya dengan tergesa-gesa. Aku tidak tahu. Anjing besar itu menggelengkan kepalanya, beberapa orang mengatakan itu tampaknya seorang pria dari Xianting, tetapi aku tidak tahu apa itu. Orang Xian. Nah, Zhan Zuoyang dari Departemen Rumah Tangga datang ke kota Wentai tanpa alasan. Mungkinkah sesuatu terjadi pada orang-orang Xianting yang membuatnya datang ke kota Wentai secara langsung? Su Yun tenggelam dalam pikirannya. Anjing besar itu menyesap anggur dan bertanya, dari mana kalian berdua dewasa? Apakah kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan di kota Wentai? Orang-orang yang dikirim oleh Xiao datang untuk menjaga kota Wentai. Hei, kamu datang ke tempat yang tepat. Meskipun kota Wentai tidak memiliki yurisdiksi, itu juga baik untuk tidak ada yang mengurusnya. Masih banyak hal baik di sini. Apakah kamu ingin aku membawamu untuk memilikinya? Lihat, anjing besar itu menunjukkan ledakan tawa yang buruk. Su Yun tidak punya waktu untuk berjalan-jalan dengan anjing itu. Dia menggelengkan kepalanya dan menolak. Kasihan. Anjing besar itu terus minum. Setelah minum, anjing besar meninggalkan kedai dengan puas, sementara Su Yun dan Wumian terus berjalan di jalan. Tetapi pada saat ini, Su Yun tenggelam dalam pikirannya. Dia berjalan sepanjang jalan dan tidak punya waktu untuk memperhitungkan pemandangan jalanan di kedua sisi. Tuanku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan khawatir, tunggu sampai Zhan Zuoyang, Menteri Rumah Tangga Xianting, datang ke sini. Su Yun dan berkata, jika kita tidak memahami tujuan orang-orang Xianting datang ke sini, kita tidak dapat melakukan strategi selanjutnya. Kecerdasan Xiao terbatas, dan sisanya hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri. Baik tuanku. Mengangguk tanpa wajah. Su Yun membawanya ke area konstruksi di tepi kota Wentai. Setelah membayar 100 sen, dia menyewa pavilion budidaya dan menunggu dengan tenang di dalam. Su Yun sekarang memiliki kultivasi Dewa Lingsuan dan kekuatan semua hewan dan batu. Tidak sulit untuk berurusan dengan utusan tingkat keempat, jadi dia tidak perlu melakukan persiapan apapun. 2 hari berlalu dengan cepat. Pada hari ketiga, Su Yun menerima kabar bahwa Zhan Zuoyang telah tiba di kota Wentai. Ketika utusan Xianting tiba, kota Wentai masih tampak megah. Terlebih lagi, sejumlah besar orang Xianting datang kali ini, bahkan lebih dari 100 orang. Kecuali Zhan Zuoyang, yang lain mengenakan baju besi dan memegang pedang, seolah-olah mereka melindungi Zhan Zuoyang. Orang-orang Xianting yang ditempatkan di kota Wentai segera pergi keluar kota untuk menemui mereka. Orang-orang di gerbang kota Wentai berhamburan ke kedua sisi untuk membiarkan orang-orang Xianting ini masuk dan keluar. Dapat dilihat betapa kuatnya kekuatan Xianting. Wumian dan Su Yun menunggu di gerbang lebih awal. Zhan Zuoyang mengenakan pakaian coklat dengan titik-titik putih di kepalanya. Ketika dia melihat dengan seksama, dia bisa melihat bahwa titik-titik ini berlawanan satu sama lain, seperti matriks titik. Dia tampak setengah baya, terlihat cukup tua, terlihat serius, tangannya negatif, dan auranya cukup kuat. Orang-orang Xianting berbaju besi itu berjalan di sekelilingnya, seperti gambar seorang atasan. Departemen Rumah Tangga Xianting mengelola distribusi pekerjaan Xianting. Meskipun dia hanya utusan tingkat keempat, dia memiliki kekuatan besar di tangannya. Apakah ini Tuan Xianting? Kekuatanku begitu kuat sehingga aku tidak bisa melihatnya. Potong. Prestasi apa yang kamu miliki? Bisakah kamu melihat melalui kultivasi Lord Xianting? Jangan melebih-lebihkan dirimu sendiri. Sepertinya kamu sangat kuat. Oh, berhenti berdebat, tidak ada gunanya membicarakan ini. Jika kamu memiliki hati ini, kamu mungkin juga menghabiskan lebih banyak waktu untuk berkultivasi. Tidak, dia dari Xianting. Kami tidak bisa bersaing sama sekali. Jika aku bisa masuk ke Xianting dan mendapatkan kreasi Xianting, aku tidak bisa seperti ini. Tapi tidak mudah untuk memasuki Xianting. Dikatakan bahwa kita tidak hanya harus menilai, tetapi juga memiliki hubungan. Ya, sayangnya, kita tidak seberuntung itu. Orang-orang di kedua sisi menunjuk orang-orang Xianting ini. Beberapa orang berbicara tentang Zhan Zuoyang, sementara lebih banyak orang berbicara tentang Xianting.
Suyun menejamkan telinganya di antara orang banyak dan menemukan bahwa banyak orang tidak mengenal Zhan Zuoyang. Zhan Zuoyang melihat ke depan, dan kedua orang itu tidak memandangnya. Wajahnya sedikit jelek. Suyun tampak aneh dan diam-diam mengikutinya ke kota. Kapten Garnison Xianting di kota Wentai menyambutnya dan memberi hormat. Aku sudah melihat Tuan Zhan. Bawa aku ke sana. Zhan Zuoyang berkata dengan tenang. Ya. Kapten segera berbalik dan menuju kota. Sekelompok orang Xianting bergerak ke tengah, dan makhluk abadi yang tersebar di samping tampaknya menyaksikan kegembiraan. Suyun dan Wumian terjepit di antara kerumunan. Yang abadi di pusat kota Wentai secara bertahap langka, dan bangunan di sini menjadi bobrok. Banyak pagar pertahanan telah diatur di dalam kota, tetapi sekarang hanya sisa-sisanya yang bisa dilihat. Tidak ada bisnis abadi di gedung pusat, yang sangat kontras dengan pemandangan ramai di luar. Perang seharusnya cukup tragis. Suyun melihat sekeliling dan berpikir diam-diam. Saat kami berjalan, sebuah lubang besar muncul di depan mata semua orang. Di udara, ada bau kehancuran yang samar dan mengerikan, yang sulit untuk menguap. Suyun melihat lubang itu dan sedikit mengernyit. Zhan Zuoyang dan yang lainnya melihat bahwa wajahnya bahkan lebih jelek. Orang-orang Xianting berdiri di samping lubang, sementara Zhan Zuoyang turun sendirian dan berkeliaran di lubang untuk sementara waktu. Untuk waktu yang lama, bakat itu minum, apakah putraku mati di sini? Suaranya tampak agak kering dan serak. Kapten di sebelah lubang ragu-ragu sejenak, memeluk tinjunya dan membungkuk, katakan pada Yang Mulia bahwa anak itu meninggal di sini. Zhan Zuoyang segera mengepalkan tinjunya. Banyak orang di dekatnya mendengar suara itu dan tiba-tiba menyadarinya. Zhan Zuoyang datang ke sini karena putranya meninggal dalam perkelahian. Tidak heran jika orang dewasa Hubu yang selalu berasal dari Xianting akan datang ke kota Wentai secara langsung hari ini. Ini tidak mengejutkan. Apakah si pembunuh mengambilnya? Mengerti, Kapten berkata segera. Mana, bawakan padaku. Zhan Zuoyang meminumnya. Kapten mengangguk, berbalik dan berteriak pada orang-orang di belakangnya, bawa orang itu. Ya. Segera, dua orang Xianting menyeret makhluk abadi yang terbungkus rantai. Yang abadi itu acak-acakan dan senjata sihirnya diambil. Dia hanya mengenakan pakaian pelindung. Matanya lesu, tetapi ketika dia dibawa ke sini, dia perlahan menjadi marah dan sepertinya memikirkan sesuatu. Orang-orang di sekitar aku menunjuk dan membicarakan sesuatu. Berlutut. Dua orang Xianting berteriak. Pria itu mengabaikannya dan masih berdiri, menatap Zhan Zuoyang di dalam lubang dengan mata ganas. Sialan, aku menyuruhmu berlutut, tidakkah kamu mendengarku? Kedua orang Xianting datang langsung dan menendang lutut pria itu. Pria itu tidak memiliki banyak keabadian. Ditambah dengan cederanya, dia tidak bisa mendukung kekuatan ini sama sekali. Dia tersandung dan berlutut di tanah. Zhan Zuoyang di lubang melihat ini. Tangannya negatif, matanya dingin. Dia berbalik dan berkata, kamu membunuh anakku. Apakah kamu ayah dari binatang itu? Teriak peri berbulu itu sambil menggertakkan giginya. Beraninya kau menghina Yang Mulia. Pria Xianting di sebelahnya segera mengangkat tangannya dan menamparkan wajah abadi itu. Kedua tamparan ini benar-benar kejam, dan ki abadi diangkut. Tamparan jatuh, dan pria itu langsung dipukuli dan dimuntahkan darah di mulutnya. Di samping kepala abadi, mencoba bernapas, orang-orang tampaknya sedikit pusing. Namun, Zhan Zuoyang sepertinya tidak ingin membuang waktu terlalu banyak untuknya. Kamu membunuh putraku dan bahkan tidak memiliki jiwa yang tersisa. Apakah kamu tahu apa konsekuensinya? Mengandalkan dukungan Xianting, putramu menggertak orang lain, mengambil mitra kultivasi gandaku dan membunuhnya. Aku akan membunuh putramu, hancurkan jiwanya, itu sudah murah untuknya. Aku hanya menyesal tidak melakukannya, Te memiliki kehidupan yang baik untuk menyiksanya sebelum membunuhnya. Hahaha, Yang abadi tertawa. Bajingan. Zhan Zuoyang sangat marah sehingga dia menamparkan Yang abadi di atas kepalanya, mengepalkan jari-jarinya dan mencubitnya dengan keras. Yang abadi disiksa oleh rasa sakit yang parah dari atas kepalanya, dan mulutnya menjerit. Kepalanya langsung diperas dari celah. Melalui celah itu, dia bahkan bisa melihat otak di dalamnya, yang sangat menyedihkan. Orang-orang abadi di sekitar melihatnya diam-diam, dan tidak ada yang berani menghentikannya. Kepala pria itu menumpahkan banyak darah, dan pria itu sekarat. Namun, Zhan Zuoyang jelas tidak ingin membiarkannya mati dengan mudah, jadi dia melepaskan tangannya dan berkata dengan ringan, anakku sudah mati dan tidak bisa dilahirkan kembali. Namun, jangan berpikir tidak apa-apa. Aku akan mengambilnya, semua orang di sebelahmu untuk mengubur anakku. Pria sekarat yang tersiksa itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap Zhan Zuoyang dan berkata dengan takjub, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Lihat saja. Mata Zhan Zuoyang dipenuhi dengan ki pembunuh dan wajahnya sangat dingin. Dia melambai dan minum, tangkap semua orang yang memiliki hubungan dengan orang ini. Ya, pria Xianting di sebelahnya mengangguk dan segera melarikan diri. Begitu pria itu mendengarnya, dia terburu-buru dan berteriak dengan liar, hentikan. Satu orang melakukan sesuatu dan satu orang melakukan sesuatu. Jangan sentuh keluargaku. Tapi kata-katanya tidak berpengaruh sama sekali. 1182. Suyun tidak menyangka bahwa orang ini adalah penduduk abadi di kota Wentai.
Tak lama setelah mereka pergi, mereka dikawal seorang pria dan wanita. Pria dan wanita ini tampak ketakutan. Mereka tidak menyangka akan mengalami bencana yang begitu sembrono. Banyak dari mereka tidak tahu bencana seperti itu akan terjadi. Namun, dengan kurang dari dupa, orang-orang Xianting ini telah membawa hampir 100 keabadian, dan banyak keabadian Suyun bahkan telah melihat mereka sebelumnya. Mereka hanya memiliki sedikit persahabatan dengan pria acak-acakan dan hanya bisa dianggap sebagai teman, tetapi mereka dipersatukan karena kata-kata Zhan Zuoyang. Tuanku, Tuan Zhan, kenapa membawaku? Aku tidak bersalah. Seorang pria berteriak pada Zhan Zuoyang. Matanya terbuka lebar, jelas ketakutan. Ya, aku tidak berpartisipasi dalam kekerasan ini. Kekacauan tidak ada hubungannya dengan aku. Aku tidak bersalah. Lepaskan aku, lepaskan aku. Apa yang kulakukan? Bahkan orang Xianting tidak bisa begitu berbakat. Lepaskan aku dengan cepat. Raungan itu terus berdering. Orang-orang tampak sedikit gelisah dan terus-menerus berteriak. Namun, orang-orang Xianting mengabaikan mereka dan hanya melihat Zhan Zuoyang di ujung sana. Zhan Zuoyang memandang orang-orang ini tanpa ekspresi dan tidak segera membuat suara untuk menjelaskan. Ketika suara orang-orang yang diambil alih ini berangsur-angsur berkurang, dia berbicara dengan lemah. Kapten, bawahanku ada di sini. Kapten tim Xianting yang ditempatkan di kota Wentai segera menjawab. Orang-orang ini semua terkait dengan binatang ini. Zhan Zuoyang menunjuk pria itu dan berkata dengan suara yang dalam. Ya, dia tinggal di kota Wentai untuk waktu yang lama dan memiliki pengaruh yang besar. Namun, sebagian besar klannya berada di kota Nanyu, dan ada beberapa klan di kota itu. Kirim seseorang ke kota Nanyu untuk mendapatkan orang segera. Ingat, kamu tidak bisa melepaskan apapun yang berhubungan. Bawa semuanya, Zhan Zuoyang melanjutkan, masih tanpa ekspresi. Ya. Selain itu, semua orang di sini telah terbunuh. Pada saat ini, dia mengambil kalimat yang membuat semua makhluk abadi hadir luar biasa. Seluruh hadirin terkejut ketika komentar ini jatuh. Ada keributan konstan. Membunuh mereka semua. Apakah Zhan Zuoyang gila? Setidaknya ada hampir 100 nyawa di sini, dan mereka tidak melakukan kesalahan. Mereka hanya ada hubungannya dengan pria ini. Apakah mereka harus dihukum? Kamu gila. Apakah kamu dari Xianting? Kamu gila. Pria dengan rambut acak-acakan meraung di bagian atas suaranya. Orang-orang lainnya memarahi tanpa henti. Apakah kamu akan membunuh kami? Bisakah orang-orang di Xianting menjadi tanpa hukum? Kenapa kau membunuh kami? Apakah kamu tahu konsekuensi dari melakukannya? Utusan pengadilan abadi ini gila. Dia gila. Biarkan aku pergi, jangan bunuh aku tidak bersalah. Membantu. Setelah perintah Zhan Zuoyang, pemandangan tampak mendidih. Pusat kota Wentai seperti sarang lebah. Siapa sangka Zhan Zuoyang akan sangat ekstrim. Itu melanggar hukum. Pada saat ini, seorang pria kuat tiba-tiba melarikan diri dari pria Xianting yang mengawalnya, berdiri dan berkata dengan marah, Zhan Zuoyang, aku tahu putra kamu sangat sedih untuk mati, tetapi kami tidak bersalah. Mengapa kamu harus meminta kami untuk salahkan? Kami sama sekali tidak berpartisipasi dalam pertarungan antara putramu dan Liu He. Kamu adalah utusan Xianting dan mewakili hukum Xianting. Apakah hukum Xianting menangkap orang tanpa alasan? Membunuh. Kamu tidak, aku tidak pantas menjadi orang Xianting. Kamu tidak pantas mewakili hukum negeri dongeng. Pria kuat itu meraung dan membuat keempat sisi terdiam, tetapi segera kata-katanya membangkitkan respons para abadi. Ya, kamu tidak pantas menjadi orang Xianting. Itu tidak pandang bulu. Kami tidak melakukan apa-apa. Mengapa kami harus dihukum? Kami tidak setuju. Orang-orang mulai memarahi. Zhan Zuoyang berbalik perlahan dan menatap pria kuat itu. Ekspresinya sangat tenang dan tidak bisa dipercaya. Pria kuat itu tercengang, dan beberapa tidak berani menatap langsung ke matanya. Pada saat ini, dia mendengar Zhan Zuoyang berbicara. Apakah kamu tidak setuju? Kamu tidak bersalah. Oke, aku memberitahumu, ada apa denganmu? Kamu tahu, anakku juga orang Xianting, dan anakku juga mewakili hukum Xianting. Dia berkelahi dengan orang ini, dan orang inilah yang menantang hukum Xianting. Sebagai orang-orang di dunia peri, kamu menikmati perlindungan Xianting, tetapi jangan melindungi hukum Xianting tepat waktu. Ini ilegal. Jika kamu telah menyelamatkan anak aku, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Jadi, kamu bersalah. Apakah kamu menyalahkan kami karena tidak menyelamatkan putramu? Pria besar itu tidak bisa mempercayai alasan yang tidak masuk akal seperti itu. Ya. Zhan Zuoyang mendengus, tiba-tiba mengangkat tangannya dan menatap pria besar itu. Sebelum pria besar itu bisa bereaksi, tubuhnya tiba-tiba menjadi abu-abu. Sekilas, jiwanya ditarik keluar oleh Zhan Zuoyang Sheng dan terbang langsung ke telapak tangannya. Di bawah langit yang luas, orang-orang dapat melihat bahwa jiwa pria besar itu dengan panik berjuang di telapak tangan Zhan Zuoyang, tetapi tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak dapat melarikan diri dari telapak tangan Zhan Zuoyang. Semua orang gugup, menatap Zhan Zuoyang. Selain itu, kamu hanyalah sekelompok semut mol di mata orang dewasaku. Karena putraku sudah mati, mengapa tidak membunuh sekelompok semut mol untuk melampiaskan amarahku? Setelah itu, Zhan Zuoyang langsung menggoyangkan telapak tangannya. Bunyi letusan kecil. Jiwa pria hebat itu langsung hancur berkeping-keping dan menghilang.
Cara kejam ini benar-benar mengejutkan dan mengejutkan. Dalam sekejap, seluruh pusat kota Wentai mendidih. Mereka yang menonton makhluk abadi ketakutan satu persatu, menatap pemandangan ini, dan makhluk abadi yang diturunkan berteriak gila. Zhan Zuo yang serius kali ini. Dia benar-benar ingin membunuh semua. Berdiri di sebelah mereka adalah orang-orang Xianting besar yang telah mengkultivasi diri mereka sendiri. Tidak mungkin bagi mereka untuk melarikan diri, dan perlawanan adalah cara untuk mati. Bis, cepat lepaskan mereka. Mereka tidak bersalah. Kau akan menyiksaku. Bunuh aku. Datang langsung padaku. Lepaskan orang-orang yang tidak bersalah ini. Pria dengan rambut acak-acakan tidak menyangka Zhan Zuo yang melakukan hal seperti itu. Matanya merah dan suaranya serak. Polos. Zhan Zuo yang menatapnya dengan dingin, selama itu berhubungan denganmu, tidak ada dari mereka yang tidak bersalah. Mereka, sialan. Pria itu tidak tahan dengan hal seperti itu. Dia langsung berdiri dan bergegas menuju Zhan Zuoyang, tetapi sebelum dia mengambil beberapa langkah, pria Xianting di sebelahnya langsung menendangnya dan mematahkan tempurung lututnya. Dia jatuh ke tanah, tampak sangat malu. Adegan itu mengerikan. Ada lolongan dan isak tangis di mana-mana. Su Yun tidak menyangka ada orang yang begitu ceroboh di Xianting. Sepertinya Zhan Zuoyang sengaja membawa orang ke sini untuk membalaskan dendam putranya. Menatap tempat itu tanpa wajah, dia berkata dengan lemah. Baik balas dendam dan curhat. Zhan Zuoyang sudah keterlaluan. Tetapi untuk kultivasi dan kekuatannya, dari sudut pandangnya, semua ini tampak sangat normal. Apakah dia tidak takut dihukum oleh Xianting? Jika ada hukuman, itu bagus. Aku berpikir bahwa bahkan jika Xianting tahu apa yang terjadi di sini, aku khawatir itu bahkan tidak memiliki hukuman. Su Yun menggelengkan kepalanya dan berkata. Ada keheningan tanpa wajah. Guk, Tuan. Saat itu, ada anjing yang familiar menggonggong di dekatnya. Mereka mengikuti reputasi itu, tetapi mereka melihat bahwa anjing besar yang minum bersama Dipuk tiba-tiba bergegas keluar dari kerumunan dan berlari langsung ke tengah. Tuan, ini anjingnya. Jalan yang sibuk tanpa wajah. Dia melihat anjing besar itu berlari ke seorang pria yang mengenakan jubah ungu dan pedang panjang. Kemudian dia berbaring di sampingnya dan tidak bergerak. Pria berjubah ungu itu seharusnya pemiliknya, Xian Dejun. Meskipun anjing besar ini memiliki IQ yang cepat, ia masih dapat membedakan beberapa hal dan memahami situasi saat ini. Jika tetap di samping, itu akan aman dan dapat lolos dari perampokan ini, tetapi tidak melakukannya. Sebaliknya, ia masih menemani tuannya pada saat kritis ini. Terkadang, anjing semakin mirip manusia, tetapi manusia bahkan tidak sebaik anjing. Su Yun menatap anjing besar itu dan bergumam. Ada keheningan tanpa wajah. Di antara lebih dari 100 selebriti, orang mulai bertukar mata. Meskipun mereka bukan lawan dari orang-orang Xianting, mereka tidak punya cara untuk pergi sekarang. Jika mereka tidak melawan saat ini, hanya kematian yang akan menunggu mereka. Tuan, kapan kita akan melakukannya? Tanya tanpa wajah. Segera. Su Yun memandang pria ungu di sebelah anjing besar itu dan berbisik, ketika mereka mulai duluan, kita akan menyerang saat kekacauan sedang berlangsung. Targetnya adalah Zhan Zuoyang, jangan perhatikan sisanya. Apakah mereka akan melakukannya? Mereka semua sekarat. Jika mereka tidak melakukannya lagi, bukankah mereka akan duduk dan menunggu untuk mati? Mengangguk tanpa wajah, dia diam-diam mengumpulkan ki abadi. Pada saat ini, Zhan Zuoyang di ujung lain melambai. Orang-orang Xianting mengantar pria dan wanita ini ke lubang besar, dan Zhan Zuoyang juga berjalan ke lubang besar sendirian. Alih-alih melihat orang-orang ini, dia memindai lingkaran lubang, tiba-tiba mengangkat kepalanya, berlinang air mata, dan menangis. Tampaknya kematian putranya merupakan pukulan besar baginya. Tapi bukan itu sebabnya dia membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu. Zhan Zuoyang menangis sebentar, menyeka air matanya, berbalik dan mengangguk pada kapten. Suaranya sedikit serak dan berkata, pecahkan, lalu isi lubangnya. Ya, kapten menjawab, dan kemudian melambai. Semua orang Xianting segera mengangkat pedang mereka dan menyimpan ki abadi. Wow, udara pembunuh melayang di udara. Semua makhluk abadi di sekitar menatap, ayo pergi. Su Yun menepuk bahu yang tidak berwajah dan kemudian langsung pergi ke lubang besar. Ketika dia mengambil langkah pertamanya, cahaya aneh tiba-tiba muncul di lubang. 1183. Zhan Zuoyang, kamu sangat melanggar hukum. Kami tidak bersalah, tetapi kamu juga ingin memaksakan kematian putramu pada kami. Kami hanya sekelompok orang yang tidak bersalah, tetapi kamu ingin memaksakan kebencianmu pada kami. Jika semua orang di Xianting seperti kamu, aku lebih suka berbalik melawan Xianting. Begitu semburan minuman terdengar, dia melihat bahwa Xian Dejun berbaju ungu mengeluarkan pedangnya, dan bilahnya menunjuk langsung ke Zhan Zuoyang di depannya. Dia seperti pelangi di langit, pedang keluar dari sarungnya, mengejutkan dunia. Xian Dejun memimpin. Bagaimana yang lain bisa menonton? Segera melompat dan menyerang orang-orang Xianting di sampingnya. Seluruh lubang tiba-tiba dalam kekacauan. Beraninya kau melawan hukum Xianting dan sanksi Xianting. Bunuh mereka semua. Kapten Xianting sangat marah, mengangkat pedangnya dan berteriak keras. Semua orang Xianting tidak lagi terikat. Mereka langsung membawa ki abadi dan memotong orang-orang di sebelah mereka.
Untuk sesaat, pedang ki terbang dan ki abadi meluap. Namun, Zhan Zuoyang jelas meremehkan orang-orang ini yang telah lama berada di kota Wentai. Ketika makhluk abadi yang akan dieksekusi ini bangkit dan melawan, sejumlah besar makhluk abadi juga bergegas keluar dari kerumunan dan menyerang orang-orang Xianting. Orang Xianting, jangan terlalu sombong. Orang-orang meraung. Selama orang masih memiliki rasa keadilan, mereka tidak akan membiarkan Xianting bertindak seperti ini. Dan sebagian besar dari orang-orang ini memiliki hubungan dengan mereka yang ditangkap. Orang-orang seperti ini, mereka terkait erat dan tidak dapat diselesaikan. Su Yun mengharapkan perang yang begitu kacau. Seluruh pusat kota Wentai seperti sepanci bubur. Namun, mengandalkan keabadian ini saja, jelas tidak mungkin untuk berurusan dengan Zhan Zuoyang. Kesombongan Zhan Zuoyang bukan karena dia adalah utusan tingkat keempat Xianting. Kegilaannya berasal dari kekuatannya sendiri. Di matanya, orang-orang ini memang seperti sekelompok semut mol. Su Yun dan Wu Mian sedikit mengubah penampilan mereka dan langsung menuju Zhan Zuoyang di tengah. Saat ini, tangan Zhan Zuoyang masih negatif. Dia terlihat dingin dan menatap Xian Dejun yang menyerang. Wajahnya masih sedikit meremehkan. Xian Dejun pandai dalam alkimia, tetapi dia tidak pandai menyerang dan membunuh. Pedang itu ditusuk olehnya, tetapi dia tidak bisa menikam Zhan Zuoyang di depannya. Meskipun ki abadi pada pedang sangat kuat dan dapat mengguncang kekosongan, Zhan Zuoyang jelas berdiri di depannya dan tampak tidak bergerak, tetapi ketika pedang ditusuk, dia hanya bisa menggosok udara. Pakan. Anjing besar itu bergegas, tubuhnya berubah menjadi kuning pucat, dan kemudian tubuhnya melebar langsung menjadi anjing langit yang sangat kuat dan agung setinggi lebih dari 10 meter. Otot-ototnya bengkak, cakarnya tajam, taringnya terbuka, dan wajahnya garang. Matanya berbinar dengan cahaya dingin, langsung menghadap Zhan Zuoyang, dan momentumnya melonjak dalam sekejap. Dia melihatnya mengangkat cakarnya dan menembaknya langsung ke Zhan Zuoyang. Tapi cakar itu tidak dekat dengan Zhan Zuoyang. Kekosongan tiba-tiba bergetar, dan kemudian Tita tiba-tiba bergetar dan menusuk cakar anjing besar itu. Oh! Cakar anjing besar itu berubah menjadi potongan-potongan dalam sekejap. Tubuhnya miring, dan dia jatuh ke tanah, meringkuk kesakitan. Sial! Xian Dejun menggertakkan giginya dan diam-diam kesal karena dia tidak kompeten. Pedang itu seperti jarum sulaman di mata satu sama lain, dan tidak ada ancaman sama sekali. Zhan Zuoyang tampak tidak sabar. Dia menatap Xian Dejun di depannya, dan berkata tanpa ekspresi, apakah kamu suka mati dalam situasi seperti itu? Jangan bicara omong kosong. Aku, Xian Dejun, tidak pernah ikut campur dalam urusan Xianting, tapi aku tidak berharap itu salahku. Karena kamu ingin membunuhku, aku tidak akan pernah menunggu untuk mati. Zhan Zuoyang, meskipun aku tidak menentangmu, aku tidak akan takut padamu. Xian Dejun mengertakkan gigi dan berkata, pedang itu mengeluarkan beberapa ki abadi, tetapi semuanya kosong. Pusat kota Wentai dihancurkan oleh para pejuang abadi. Bahkan kolam kota pun dikelilingi oleh bibit. Orang-orang di kota bergegas keluar karena takut terlibat. Zhan Zuoyang mendengus dingin, dan penghinaan di matanya menjadi semakin intens. Tidak takut. Oke, kalau begitu, aku akan membuatmu takut. Setelah itu, kita harus berjuang. Ketika Xian Dejun mendengar ini, dia tampak tegang. Dia khawatir apakah dia bisa menahan pukulan Zhan Zuoyang. Tapi tepat saat Zhan Zuoyang hendak mengulurkan tangan, tiba-tiba, sebuah tangan terulur dari belakangnya dan menekan bahunya. Zhan Zuoyang dari Xianting. Sebuah suara melayang dari belakangnya tanpa peringatan. Hati Zhan Zuoyang mendingin dan berbalik dengan cepat, siapa? Kamu tidak tahu siapa aku. Suara itu datang lagi. Zhan Zuoyang melihat, tetapi melihat seorang pria berjubah hitam yang tidak bisa melihat wajahnya dan seorang pria bertopeng berdiri di belakangnya. Sebelum dia bisa bereaksi, lengannya langsung dilepas. Oh! Darah mengalir ke langit. Zhan Zuoyang tercengang, dan kemudian dia merasakan semburan rasa sakit dari lengannya. Dia mundur 2 langkah dan menatap kedua pria itu. Dia hampir tidak bisa mempercayainya. Secara alami, dia tahu pencapaian apa yang dia miliki, dan dia tahu senjata ajaib apa yang dia kenakan, tetapi dia bisa membela diri. Untuk orang ini, itu bukan apa-apa, karena dia melepaskan tangannya dengan begitu mudah. Yang lebih menakutkan adalah ketika dia muncul di belakangnya. Zhan Zuoyang tidak tahu. Siapa si dua orang ini? Zhan Zuoyang mengatupkan giginya. Xian Dejun dan yang lainnya di belakang juga tercengang. Sebelum mereka bisa bereaksi, Zhan Zuoyang, yang tenang dan meremehkan orang-orang ini, kehilangan lengan. Anjing besar yang tergeletak di tanah menatap mereka dengan mata terbuka. Dia mencoba yang terbaik untuk menciumnya 2 kali dan tiba-tiba terpana. Tuan Zhan, ikut kami. Su Yun membuang lengannya dan berkata dengan lemah. Kamu siapa? Bukankah aku sudah bilang, bahkan jika aku mengatakan siapa aku, kamu tidak tahu. Kalau begitu, mengapa mengatakannya? Apakah kamu tahu siapa aku? Aku bahkan berteriak pada Lord Zhan. Bagaimana mungkin aku tidak tahu siapa kamu? Kalau begitu, beraninya kamu menyentuh orang-orang yang memprovokasi pengadilan abadi. Sepertinya kamu tidak bisa bergerak. Su Yun langsung menuju Zhan Zuoyang dengan langkah lambat, tetapi keberaniannya terbatas di setiap langkah. Hentikan dia. Zhan Zuoyang melangkah mundur dan berteriak dengan suara rendah.
Orang-orang Xianting di dekatnya melihat keadaan darurat dan bergegas. Tetapi begitu mereka mendekat, tubuh mereka dipukuli. Dia berdiri di samping Su Yun tanpa wajah. Setiap orang Xianting yang mendekatinya akan dikejutkan oleh tinjunya. Sebagai mantan Jin Jialisein, kekuatan brutalnya begitu mengerikan sehingga bahkan Su Yun pun cukup takut. Pria yang melihat Xianting itu sama sekali bukan lawan dari pria bertopeng itu. Zhan Zuoyang mengerti bahwa pencapaian mereka sangat buruk. Kepalanya berputar cepat dan pikirannya sedang dalam perjalanan kembali, tapi Su Yun tidak memberinya waktu berpikir ekstra sama sekali. Dia melihat bahwa Su Yun tiba-tiba bergerak dan berkedip, jatuh di samping Zhan Zuoyang, dan menekan satu tangan di bahunya yang lain lagi. Zhan Zuoyang merasa gugup dan mengira lengannya yang lain akan mati, tetapi dia terkejut menemukan bahwa pria berjubah hitam itu tidak melepaskan lengannya. Tapi ki abadi di tubuhnya berlalu dengan liar saat ini, mengalir langsung ke telapak tangan pria itu melalui bahunya. Menyadari fenomena ini, hati Zhan Zuoyang setengah dingin. Apakah roh peri telah diambil? Bukankah dia menghapus alat perlawanannya? Ayo pergi. Su Yundan berkata, meraih tubuh Zhan Zuoyang secara langsung, melompat dan tiba-tiba menghilang ke kota Wentai. Dia menendang beberapa orang Xianting di sekitarnya. Dia mundur beberapa langkah, mengikuti mereka, dan menghilang ke udara. Orang dewasa telah dibawa pergi. Mengejar. Orang-orang Xianting itu meraung dengan tergesa-gesa. Namun, mereka bahkan tidak dapat menemukan bayangan satu sama lain, jadi bagaimana cara mengejar? Adegan itu sangat kacau. Banyak orang tidak tahu bagaimana Su Yun dan Wu Mian datang ke sini. Bahkan banyak orang tidak menyadari Zhan Zuo yang ditangkap. Ketika dia dibawa pergi oleh Su Yun, adegan kacau itu berangsur-angsur mereda, tetapi lebih banyak ketakutan, kekhawatiran, kebingungan, dan kegelisahan. Sebagian dari orang-orang Xianting berkeliling untuk melacak jejak orang yang mengambil Zhan Zuoyang, sementara sisanya menyelidiki di sini. Tidak ada yang menyangka seseorang akan tiba-tiba muncul dan mengambil Zhan Zuoyang. Ini adalah utusan pengadilan abadi peringkat keempat. Tidak ada keraguan bahwa dia menyatakan perang di pengadilan abadi. Segera blokir kota Wentai. Tidak ada yang boleh keluar masuk kota Wentai. Ayo. Kapten sedang terburu-buru dan segera berteriak. Orang-orang Xianting lainnya tidak berani mengabaikan dan buru-buru melakukannya. Yang abadi di sekitar masih tidak bisa dijelaskan. Xian Dejun menyingkirkan pedangnya dan menatap langit dengan linglung. Aku tidak menyangka kedua orang itu begitu kuat. Pada saat ini, anjing besar di sebelahnya tiba-tiba berkata dengan emosi. Xian Dejun tertegun dan buru-buru bertanya, apakah kamu tahu dua orang yang baru saja mengambil Zhan Zuoyang? Aku tidak tahu, tapi aku menjual mereka sampah yang tidak berguna sebelumnya. Mereka membelikan aku minuman. Sampah yang tidak berguna. Xian Dejun tercengang. Dia tiba-tiba menatap anjing besar itu dan bertanya, ada apa? Nah, sini. Ayo, jujur. Pedang roh kuno itu. Kamu menjual pedang roh kuno. Bukankah tuannya mengatakan bahwa pedang itu disegel dan tidak berguna? Anjing besar itu menutupi lukanya dan berpura-pura miskin. Xian Dejun sangat marah, tetapi tidak mudah untuk mengatakan apapun sekarang. Dia harus menghela nafas lagi dan lagi. Jelas, anjing besar itu sering membuatnya marah, tetapi dia sudah terbiasa. Berapa harganya? Anjing besar, 2 atau 200 sen, tidak berani mengatakan itu gratis, jadi dia harus menghitung biaya pesan Su Yun, hanya 200, dasar anjing bodoh. Tuan, siapa dua orang itu? 1184. Di pavilion yang tenang, tidak ada wajah yang berdiri di depan pintu. Di rumah, hanya Su Yun dan Zhan Zuoyang, yang ditangkap dan jatuh ke tanah. Ini adalah gerbang Bahe, faksi Su Yun yang paling dekat dengan kota Wentai. Su Yun bergegas untuk ini. Hanya satu orang di surga yang mengetahuinya, dan tidak satu pun dari 8 harmoni lainnya yang mengetahuinya. Tentu saja, semakin sedikit orang yang tahu tentang hal-hal seperti itu, semakin baik. Bagian dalam pavilion sangat gelap, jendelanya tertutup, barisannya tertutup, dan tidak ada cahaya di dalamnya. Meskipun penglihatan yang abadi di alam ini tidak akan terpengaruh oleh kegelapan, jenis kegelisahan yang diberikan kegelapan kepada pikiran orang tidak dapat dihindari bahkan oleh yang abadi. Siapa kamu? Zhan Zuoyang mengangkat matanya yang redup dan bergumam pada Su Yun. Namun, Su Yun tidak ingin menjawab pertanyaannya sama sekali. Sebaliknya, dia langsung mendatanginya, menekan kepalanya dan mendesak keterampilan Da Linglong. Ini adalah keterampilan yang besar dan luar biasa. Apakah kamu dari istana Da Linglong? Zhan Zuoyang tercengang. Dia ingin melawan, tapi sekarang dia tidak bisa melawan, Su Yun. Cahaya berkelap-kelip di mata Su Yun langsung melesat ke pupilnya, mengintip ke dalam pikirannya dan melihat tiga jiwanya secara sekilas. Tubuh Zhan Zuoyang bergetar hebat. Dia sepertinya ingin meledak untuk menjaga rahasia. Namun, ki abadinya telah sepenuhnya diserap oleh jubah kekaisaran suci Su Yun. Bahkan jika dia ingin bunuh diri, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan cara ini, Su Yun pulih setelah lama dupa. Zhan Zuoyang menatap Su Yun dengan ngeri. Tapi melihat wajah dingin Su Yun, dia langsung mengeluarkan pedang roh yang dibeli dari anjing besar dari kotak pedang dan menusuk jantung Zhan Zuoyang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Oh! Zhan Zuoyang gemetar, dan kemudian tubuhnya langsung terkoyak oleh ki abadi dari bilahnya. Tubuhnya meledak dan jiwanya terbang keluar,
tetapi sebelum dia melarikan diri, dia langsung dihancurkan oleh Suyun. Dia telah mempelajari semua yang ingin dia ketahui dengan teknik yang besar dan indah. Tidak ada gunanya bagi Zhan Zuoyang untuk menyimpannya. Setelah membunuh Zhan Zuoyang, Suyun langsung keluar dari rumah. Tuanku, orang tak berwajah di pintu segera memberi hormat. Tanyakan pada Xianzong dulu. Kata Suyun dan ya, mengangguk tanpa wajah dan pergi bersama Suyun. Sebelum meninggalkan gerbang Bahe, Suyun secara khusus menjelaskan bahwa Kaitian sudah siap dalam waktu dekat. Dia telah memutuskan untuk mengambil inisiatif untuk menyerang Xianting, belum lagi serangan macam apa yang ingin dia lakukan, setidaknya untuk menghilangkan mata mereka untuk menemukan jejak dunia iblis yang sebenarnya. Wajah Suyun selalu tenang setelah dia melakukan teknik yang hebat dan indah pada Zhan Zuoyang. Meskipun Zhan Zuoyang hanya utusan tingkat keempat, dia adalah menteri rumah tangga. Berbeda dengan Kementerian Aset, dia adalah utusan tingkat keempat yang benar-benar memegang kekuasaan nyata. Bahkan utusan misterius tingkat ketiga akan memberinya wajah dan tidak berani menerimanya. Zhan Zuoyang telah berada di Xianting selama ribuan tahun, tetapi dia belum dipromosikan. Bukannya dia tidak bisa dipromosikan, tetapi dia tidak ingin dipromosikan dan melepaskan pekerjaan rumah tangga yang gendut. Namun, dibandingkan dengan informasi ini, Suyun secara alami mendapat banyak berita luar biasa. Dia bergegas untuk bertanya pada Xianzong tanpa wajah. Begitu dia bertanya pada Xianzong, dia segera memanggil Xiang Yang dan Sulu Luo. Xiang Yang, segera kirim seseorang ke istana Dalinglong, beritahu tetua Wei Ming, dan minta dia untuk segera mengumpulkan pasukannya dan pergi ke timur laut kota Liu Guang. Dia telah berbaris di sepanjang arah timur laut. Ada sistem air yang sangat langka, spirit crystal, di sana, sehingga dia bisa menempatinya dengan cepat. Ya Pak, Xiang Yang segera memeluk tinjunya. Meskipun dia sangat ingin tahu mengapa Suyun tahu ada tambang roh yang langka, dia tidak berani bertanya terlalu banyak. Mengangguk ke matahari dan kemudian mundur. Suyun menoleh dan berkata kepada Su Liu Luo, Liu Luo. Apa yang bisa aku lakukan untuk kamu, saudara? Segera panggil 10 master di atas 5 tingkat lingsuan abadi untuk pergi bersamaku. Keluar, apa yang akan kakakmu lakukan? Oh, ambil sesuatu, kata Suyun dan. Meskipun dia mengatakan dia akan mengambilnya, Sululo tidak berpikir itu akan sesederhana itu. Dia mengangguk dan mundur. Sesaat kemudian, 10 iblis lingsuan abadi dan Wupin menunggu di luar aula dewan. Sekarang sebagian besar iblis di Sekte Wenxian diam-diam pindah ke Beiyang, sementara yang diatur oleh Huai Rumuyu di Beiyang memasuki Sekte Wenxian. Orang-orang ini dapat dipercaya. Namun, Su Liuluo tidak menarik semua iblis, tetapi meninggalkan beberapa elit. Iblis-iblis ini telah dibantu oleh sejumlah besar koin abadi, pil, dan senjata ajaib, dan kultivasi mereka telah meningkat pesat. Selain itu, mereka semua adalah jenius yang berbakat. Mereka berlatih beberapa kali atau bahkan 10 kali lebih cepat dari orang biasa. Tidaklah mengherankan untuk memiliki prestasi seperti itu. 10 iblis mengenakan jubah Wenxianzong, pria dan wanita. Setelah kamuflase, penampilan mereka tidak menonjol. Namun, ketika mereka melihat Suyun dalam jubah hitam, mereka mengenali siapa pria itu dan segera menunjukkan ekspresi bersemangat. Tuan Iblis. 10 iblis berteriak bersama. Sekarang, singkirkan semua hal yang dapat mengungkap identitasmu dan ikut denganku nanti. Suyun berbisik. 10 iblis tidak berani mengabaikan. Mereka segera menyingkirkan jubah Wenxianzong, mengenakan jubah biasa, menutupi Mianru dan menyimpan tokennya. Kakak, mau kemana? Sululo menjadi semakin aneh. Pergi dan dapatkan sesuatu yang seharusnya menjadi milik Xianting. Kata Suyun dan. Hal-hal Xianting. Tepatnya, itu adalah sesuatu yang ingin digunakan Xianting untuk menghadapi dunia iblis yang sebenarnya. Su Liuluo menjadi semakin bingung, tetapi tidak ada gunanya menanyakan pertanyaan ini kepada Suyun sekarang. Dia akan memahaminya cepat atau lambat. Suyun bersiap, membawa Wumian dan 10 tuan iblis, berlari keluar untuk bertanya pada Xianzong dan bergegas ke Xianting. Waktu sepertinya terburu-buru, sehingga Suyun bergerak dengan kecepatan tercepat. Tidak ada kata dan wajah di sepanjang jalan. Faktanya, 10 iblis itu bingung. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan, tetapi Suyun tidak mengatakannya, dan mereka tidak berani bertanya. Dalam perjalanan, Suyun yang tadinya diam, akhirnya membuka mulutnya. Tindakan ini sangat penting bagi kami. Kamu harus menyelesaikan tugas dengan lancar. Kamu tidak boleh membuat kesalahan, apalagi meninggalkan jejak. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan, kamu tahu. Ya. Semua orang minum bersama. Suyun mengangguk dan berkata lagi, dalam 2 hari, pengadilan abadi akan mengirim tim pengawal untuk mengangkut senjata abadi, panah surgawi Hengyang, yang telah digunakan oleh pengrajin pengadilan abadi selama 3.000 tahun dan telah mengumpulkan sumber daya manusia dan keuangan yang tak terhitung jumlahnya. Dari pengadilan abadi ke pintu masuk dunia bawah, karena orang-orang di dunia bawah sangat eksklusif ke dunia luar. Meskipun aku tidak tahu bagaimana Patriark bisa memasuki dunia bawah, yang bisa aku ketahui adalah, orang-orang Xianting ini bisa memasuki dunia bawah. Jika mereka ingin membuka pintu dunia bawah, mereka hanya bisa mengandalkan cara paksaan, dan panah ilahi Hengyang ini adalah tongkat pembunuh mereka. Ternyata tuannya ingin kita merebut benda ini untuk mencegah orang-orang Xianting menyerang dunia bawah dan memusnahkan orang-orang iblis.
Dia mengangguk tanpa wajah, seolah-olah dia telah menemukan jawabannya. Tidak hanya untuk mencegah orang-orang Xianting menyerang dunia bawah, tetapi juga untuk tujuan lain. Di mana mereka sekarang? Mereka mengambil rute dataran Sixiayun. Kami menunggu mereka di dataran Sixiayun. Hanya sehari lebih sedikit untuk sampai ke sana. Kami punya cukup waktu untuk bersiap di sana. Tuan Iblis, berapa banyak orang di tim yang mengawal panah ilahi Heng Yang? Pada saat ini, Iblis di belakang berani bertanya. Sebanyak 11.000 orang, yang semuanya ahli dengan lebih dari 5 tingkat Lingsuan abadi, dipimpin oleh Dewa Lingsuan tingkat pertama. Kata Suyun. 10 iblis semuanya tampak kusam dan menatap Suyun. Mian terkejut dan terpana. Lebih dari 10.000 orang. Dan kekuatan besar Lingsuan untuk memimpin tim. Hanya ada 12 dari kita. Bisakah kita benar-benar memakan orang-orang ini? Kita masih harus mengambil panah Heng Yang dari tangan mereka. Bisakah kita melakukannya? 10 iblis semuanya malu. Ketika mereka mendengar kata-kata Suyun, keadaan pikiran mereka yang percaya diri benar-benar hancur, dan mereka semua panik. Suyun melihat ini dan tiba-tiba berhenti. Orang-orang berhenti dan menatapnya. Apakah kamu takut? Suyun tiba-tiba berbicara. Semua orang terdiam. Jika kamu takut, kamu telah kalah. Tuan, ini bukan masalah keberanian, tetapi kekuatannya terlalu berbeda. Kami hanya ingin mati. Kesenjangan kekuatan yang besar. Jika kamu tidak mencoba, bagaimana kamu bisa tahu bahwa ada perbedaan besar antara kekuatan musuh dan kekuatan kita? Suyun dan berkata, ingat, jangan takut setiap saat, bahkan jika musuh benar-benar jauh lebih kuat darimu. Dalam hal ini, aku membiarkanmu melarikan diri, tetapi aku tidak akan pernah membiarkanmu takut. Lari bukan berarti gagal, tapi ketakutan adalah kekalahan total. Ketika mereka mendengar ini, mereka semua menundukkan kepala. Suyun menghela nafas sedikit dan terus bergerak maju. Sekarang Sekte Iblis Sejati mengambil jalan ini, seperti rencana aksi Suyun kali ini. Seberapa kuat pihak lain, terlepas dari kekuatan dan jumlah mereka akan melampaui mereka, tetapi mereka masih bergerak menuju posisi musuh, bukan karena mereka tidak tahu hidup dan mati, tetapi mereka tidak punya jalan kembali. 10 iblis ini berasal dari Sekte Iblis Sejati. Di masa lalu, mereka tidak takut hidup dan mati, dan semua iblis tidak takut mati, yang diketahui oleh semua orang di dunia. Namun, dengan meningkatnya kultivasi mereka juga menjadi semakin menghargai hidup mereka. Lagi pula, tidak mudah untuk berlatih kultivasi ini. Suyun dapat memahami bahwa begitu mereka mati, semua upaya dan ciptaan mereka hanyalah ilusi. Namun, situasi saat ini tidak bisa ditakuti. Suatu hari kemudian, Suyun memimpin 11 orang ke dataran Sixiayun, yang terletak di barat daya Xianting. 5 hari lagi dari Xianting. Tidak ada soul mine di sini dan Xiancheng sangat langka, jadi hanya ada sedikit yang abadi di sini. Mungkin banyak orang yang tidak tahu mengapa tim yang mengawal panah ajaib Heng Yang pergi ke sini. Bagaimanapun, arah gerbang negeri dongeng tidak ada di sini, tetapi Suyun, yang memiliki semua ingatan Zhan Zhuoyang, mengetahuinya dengan jelas. Di sini, ada titik transmisi yang diam-diam didirikan oleh Xianting, yang mengarah ke dunia seperti Xiamen. Setelah kamu memasuki pintu ini, panah ilahi Heng Yang akan dikirim ke dunia iblis sejati dalam beberapa detik. 1185. Sejak pecahnya kekerasan dan kekacauan di Xiamen, Xianting telah membuat banyak perubahan penting dalam mengelola dunia peri. Setelah mengalami rasa sakit di dunia iblis nyata, Xianting diam-diam mengatur beberapa titik transmisi langsung ke dunia iblis nyata sambil memanfaatkan upaya orang-orang di dunia iblis nyata untuk melarikan diri ke dunia bawah. Selama orang-orang di dunia iblis nyata meninggalkan dunia bawah dan kembali ke dunia iblis nyata, orang-orang di Xianting dapat memasuki dunia iblis nyata dalam sekejap dan memusnahkan semua iblis. Saat ini, Xianting sangat mementingkan dunia iblis yang sebenarnya, terutama setelah manusia iblis muncul di dunia peri, Xianting telah menganggap dunia iblis yang sebenarnya sebagai musuh nomor 1. Namun, dari ingatan Zhan Zhuoyang, Xianting tidak hanya berurusan dengan dunia iblis yang sebenarnya, tetapi juga melacak dan menjaga dari kekuatan misterius, yang merupakan kekuatan yang menciptakan keresahan di Xiamen. Satu-satunya hal yang membuat orang merasa beruntung adalah Sukinger sekarang dalam proses transformasi dan disembunyikan di dalam kotak pedang. Banyak makhluk abadi di dunia peri tidak dapat mengunci posisi spesifiknya, yang membuatnya jauh lebih mudah bagi Sekte Wushuang dan Suyun. Sekarang tidak banyak jam malam yang menatap Sukinger, dan Suyun tidak perlu khawatir tentang apapun. Ketika mereka tiba di dataran Sixiayun, tidak ada seorang pun di sekitar. 10 iblis menjelajahi sekeliling, berbalik dan melaporkan keselamatan kepada Suyun. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya tanpa wajah. Bawa 10 orang ini ke sana. Arrai apa? Arrai tempat perlindungan mengambil lempengan batu abadi sebagai landasan dari susunan yang jatuh. Suyun mengeluarkan lempengan batu putih besar dan meletakkannya di tanah. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan banyak bahan yang disiapkan dari tas luar angkasa. Gerakan tanganmu nanti. Tujuanmu adalah panah ilahi Heng Yang. Aku akan berurusan dengan penjaga. Kamu segera memasang panah ilahi Heng Yang di piring batu abadi yang diukir dengan arrai tempat berlindung, lindungi semua nafas panah ilahi Heng Yang, dan kemudian buru-buru bertanya kepada Sekte Abadi. Apakah kamu mengerti? Ya.
Tuan, kamu bilang kamu akan berurusan dengan pengawalan. Wumian agak sulit dimengerti dan berkata dengan cemas, Tuan, apakah kamu akan berurusan dengan 10.000 orang ini sendirian? Ya. Suyun mengangguk seolah-olah tidak ada yang terjadi, lalu memandang orang-orang ini dan berkata, sebaiknya kamu mulai mengatur dengan cepat. Sudah terlambat. Begitu mereka mendengar ini, lebih dari 10 orang bergegas, buru-buru mengambil bahan di tanah dan mulai mengukir susunan di lempengan batu abadi. Namun, mendengar kata-kata Suyun yang luar biasa, hati semua orang tidak bereaksi saat ini. Merasa Suyun tidak meminta mereka datang ke sini untuk berurusan dengan orang-orang Xianting, tetapi hanya meminta mereka untuk mengantarkan barang. Dari awal, Suyun tidak berniat membiarkan mereka bertarung dengan orang-orang Xianting. 10 iblis merasa sangat terkejut, dan begitu juga tanpa wajah. Ternyata musuh kuat di hati mereka ini sudah menjadi objek yang siap dia lawan dalam pikiran Suyun. Faktanya, di benak para iblis, Raja Iblis dari klan iblis sejati adalah seperti dewa mereka, karena Raja Iblis memberi mereka harapan dalam beberapa perang. Makhluk-makhluk tertinggi yang hanya bisa dipandang dan tidak bisa dihujat itu seperti sawir rumput di matanya. 10 iblis masih dalam keadaan kesurupan saat ini. Mereka sangat bersemangat ketika mereka berpikir bahwa mereka berdiri di sebelah dewa perang di dunia iblis. Setelah usaha setengah hari, shelter Arai akhirnya diatur. Suyun melambai dan bersembunyi dengan 10 iblis tanpa wajah. Kemampuan Suyun untuk memanggil jubah kerajaan suci, integrasinya sendiri dengan sekelilingnya, juga menutupi bentuk tubuhnya. Sekarang, tunggu saja. Suyun diam-diam melihat ke pintu masuk dataran Sixiayun dan melihat ke kejauhan, tetapi pikirannya sulit untuk tenang. Berita dari Zhan Zuo yang belum sepenuhnya dicerna oleh Suyun. Meskipun Zhan Zuo yang hanya utusan pengadilan abadi tingkat keempat, dia tahu banyak tentang pengadilan abadi. Xianting kuat bukan hanya karena mereka memiliki sejumlah besar elit dan talenta, tetapi juga karena mereka memiliki fondasi yang kuat. Namun, hanya sedikit orang yang tahu mengapa Xianting dibentuk dan bagaimana cara mengembangkannya. Ayah Zhan Zuo yang pernah menjadi utusan pedang kekaisaran Xianting dan salah satu elit Xianting. Kemudian, dia meninggal dalam sebuah misi. Zhan Zuo yang memenangkan restu ayahnya dan menjadi utusan peringkat kelima di Xianting. Kemudian, karena hubungan antara teman dekat ayahnya, ia dipromosikan ke peringkat keempat dalam beberapa tahun. Namun, dengan kemampuannya, sangat mudah untuk mencapai peringkat ketiga, tetapi dia tidak melakukannya. Ayah Zhan Zuo yang meninggalkan banyak harta, dan salah satunya adalah sebuah buku yang ditulis oleh ayahnya, yang mencatat perkembangan Xianting. Isi buku itu hidup dan berdarah. Tempat Xianting adalah pada saat kekacauan di dunia. Pada saat itu, ada banyak sekte di dunia peri, tetapi tidak ada penyatuan. Ada perkelahian dan kekacauan antar sekte dari waktu ke waktu. Setelah pembentukan Xianting, untuk memperluas diri dengan cepat, mereka biasanya menggunakan cara aneksasi. Aneksasi yang disebut adalah untuk membunuh semua sekte abadi dan merebut sumber daya. Pengadilan abadi tidak membutuhkan anggota sekte itu untuk menyerah. Mereka menginginkan darah besi. Mereka ingin menggunakan cara mereka sendiri untuk menetapkan hukum yang menakutkan dan memerintah seluruh dunia abadi. Di bawah kepemimpinan kekuatan besar, mereka melakukannya. Namun, sebelum pengadilan abadi berada di jalur yang benar, ada hampir 1000 sekte abadi yang dihancurkan oleh mereka, dan makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya dibantai. Setelah pembentukan Xianting, apa yang disebut hukum tidak cukup sempurna, mengakibatkan banyak penjahat pada umumnya, banyak kasus tidak adil sering terjadi, dan orang yang tidak bersalah terlibat. Padahal, hal semacam ini seperti pendirian sebuah dinasti. Tidak peduli dinasti mana yang didirikan, pada awalnya sama saja. Setelah penempaan waktu, jika tidak diperbaiki, cepat atau lambat akan binasa. Jika dapat ditingkatkan dalam waktu, dapat terus berkembang dan tumbuh. Jika itu masalahnya, Suyun tidak memiliki perasaan buruk tentang Xianting, tetapi buku sejarah Xianting yang dicatat oleh ayah Zhan Zuo yang menjelaskan lebih dari itu. Apakah mereka mencari benda itu? Suyun bergumam. Pada saat ini, sejumlah besar bintik hitam samar-samar melayang dari cakrawala di kejauhan. Bintik-bintik hitam ini padat, seperti semut yang bergerak maju dengan cepat di samping satu sama lain. Saat mereka mendekat, bintik-bintik itu menjadi lebih besar dan lebih besar, secara bertahap mengambil bentuk orang. Tim yang membawa panah ajaib Heng Yang dari Xianting telah tiba. Suyun mengumpulkan pikirannya dan melihat sisi tanpa wajah dalam kegelapan. Dia melihat bahwa mereka juga mengangguk dan memberi isyarat bahwa mereka siap. Tim datang lebih dekat dan lebih dekat, bersama dengan semburan cahaya merah yang luar biasa menyilaukan. Itulah cahaya dari keramaian. Kita dapat melihat bahwa ada lebih dari 10.000 orang Xianting bermain di 3 lantai. 3 lantai membentuk lingkaran, padat dan bergerak maju. Di tengahnya ada senjata sihir terbang besar, yang tingginya 3 meter. Di bagian bawah ada 2 patung harimau putih yang hidup dan megah, dan di atas patung itu ada lapisan lempengan batu merah menyala, yang di atasnya tercetak semburan, ada matahari kecil mengambang di atas, dan api merah, besar dan panah tajam menembus matahari kecil. Ini adalah panah ajaib Heng Yang. Susunan pada pelat batu tidak dapat ditutup dan tidak dapat dimasukkan ke dalam kantong luar angkasa. Jika tidak, Arai Dharma akan berhenti dan tidak dapat diaktifkan, dan panah ajaib Heng Yang akan dihapus. Karena itu, Suyun hanya bisa membiarkan Wumian dan yang lainnya membawanya pergi. Suyun mengeluarkan pedang roh yang dia beli dari anjing besar dari kotak pedang.
Meskipun pedang tampaknya tidak memiliki fungsi khusus untuk saat ini, bila yang digunakan dalam kultivasi Suyun tidak peduli dengan bentuk, karakteristik, atau ketajamannya. Rana pedangnya sudah mulai bergerak menuju tanah tanpa pedang versus pedang. Dia melompat dan melayang, tepat di depan pasukan Xianting. Begitu dia mendekat, tentara berhenti dengan cepat. Sulala. Hampir semua orang Xianting menunjukkan senjata Xianbo mereka dan langsung menatap Su Yun dengan mata waspada. Siapa di sini? Cepat minggir, atau kamu akan mati tanpa tempat pemakaman. Seorang abadi dengan bendera di belakangnya terbang keluar dan minum dengan marah pada Su Yun. Namun, Su Yun tidak menjawab. Melihat ini, pria di sana tidak ragu-ragu. Dia melambai dan berkata, ambillah. Ya. Segera, 10 orang Xianting bergegas menyerang Su Yun. Namun, pada saat ini, Su Yun tidak berniat menunjukkan belas kasihan sama sekali. Dia tiba-tiba mengangkat matanya tiba-tiba memerah, dan tubuhnya bergetar palsu. Ketika dia duduk lagi, 10 orang Xianting di sana berdiri diam, seolah membeku. Hei, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu tidak segera menurunkan orang ini? Yang abadi dengan bendera di punggungnya segera minum. Tetapi sesaat kemudian, tubuh 10 abadi yang rusak membuatnya diam. 10 orang meninggal karena daging yang rusak, dan orang-orang di sekitar mereka semua tampak ketakutan. Pembunuhan instan, membunuh, dan mereka bahkan tidak melihat bagaimana dia melakukannya. Dalam sekejap, semua orang di sekitar tahu bahwa kekuatan pria ini sangat kuat. Apa yang terjadi? Kenapa kamu tidak melanjutkan, brengsek? Aku tidak tahu periode penundaan. Apakah kita semua akan dihukum? Saat itu, suara ganas keluar dari kerumunan dan melihat seorang pria kuat dengan wajah penuh daging dan pisau besar mendorong kerumunan dan datang ke sini. Tuanku! 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 Orang-orang di sekitar Xianting berteriak. Begitu pria besar itu keluar dari kerumunan, dia langsung membidik Su Yun di luar kerumunan. Dia mendengus dan langsung datang dengan pisau besar. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan rasa hegemoni. Kelinci, siapa kamu? Pria besar itu memandang Su Yun dengan santai dan berteriak keras. Beri aku, panah Heng Yang, dan kamu tidak bisa mati, kata Su Yun. Kata-kata itu jatuh, penonton terdiam, dan kemudian tawa yang berlebihan meledak. Hahaha. Pria besar itu tertawa terbahak-bahak dan hampir menangis. Setelah beberapa saat, bakat itu berhenti. Dia tersenyum dan menatap Su Yun dan berteriak, anak kecil, apakah kamu tahu siapa kami? Haha, alasan utama mengapa aku memukul panah ajaib Heng Yang, adalah karena kamu tahu cara menulis kata kematian. Hahaha. Mati, apakah kamu tahu cara menulisnya? Su Yun bertanya sebaliknya. 1186, subscribe Penatua. Pria besar itu tercengang. Su Aner mengerutkan kening. Matanya melebar dan menatap Su Yun. Ada kilatan cahaya samar di pupilnya. Tampaknya mengintip sesuatu, tetapi sesaat kemudian, wajahnya menjadi sedikit jelek, dan orang-orang tidak bisa menahan diri untuk mundur. Sial, prestasi orang ini tidak bisa dilihat. Siapa dia? Aku takut aku siap untuk datang ke sini sendirian. Pikiran orang besar itu. Namun, Su Yun datang untuk mengambil sesuatu dan ingin membuat keputusan cepat. Dia tidak akan memberi lawannya terlalu banyak waktu untuk berpikir. Dia segera bergegas ke pria besar dengan pedang roh. Ketika kecepatannya mencapai batas, lebih dari 10.000 orang Xianting tidak dapat menangkap gerakannya, tetapi pria besar itu berjuang untuk mendeteksi sosok yang samar itu. Pria hebat ini memiliki kultivasi Dewa Lingxuan, yang sangat kuat di dunia peri yang luas ini. Namun, di hadapan Su Yun, 5 produk Dewa Lingxuan, kultivasinya tampaknya meregang. Begitu hatinya dingin, dia segera melambaikan pisau yang besar dan berlebihan. Angin dari pisau panjang keluar dari bilahnya dan menyebar dengan kekuatan yang bisa menghancurkan kekosongan. Orang-orang abadi di dekatnya semuanya mundur oleh tindakan tiba-tiba pria besar itu, dan formasi seluruh tim Xianting dalam kekacauan. Wus! Pada saat ini, ribuan bayangan pedang yang mengerikan dan menakutkan pecah dalam kehampaan. Orang-orang Xianting di dekatnya tidak bisa melihat bayangan pedang sama sekali. Pria hebat dengan kultivasi spiritual dan misterius yang unik melihat bahwa bayangan pedang tiba-tiba muncul, seperti mulut besar yang dibuka oleh hantu dan dewa jurang. Sangat mengerikan. Melihat ini, kulit kepala pria itu mati rasa. Dia menemukan bahwa pedangnya tidak berpengaruh pada pria itu sama sekali. Ketika pria besar itu dalam bahaya, dia dengan cepat membalikkan tubuhnya dan ingin menghindari, tetapi bayangan pedang itu terlalu cepat dan terlalu padat. Dia hanya bisa menghindari bagian-bagian penting. Oh. Daging dan kulitnya terpotong oleh sejumlah besar bayangan pedang, darahnya meledak, dan orang-orang tersandung ke tanah, yang semuanya tidak stabil. Melihat pria besar seperti ini, para abadi di 4 arah tercengang. Mereka tidak mengetahui apa yang terjadi, jadi mereka melihat bahwa pria besar itu ditekan dalam sekejap. Tuanku. Orang-orang Xianting itu bergegas. Ayo, beritahu Xianting segera dan minta Xianting mengirim energi besar ke sini untuk menekan. Melihat ada yang tidak beres, pria besar itu langsung meneriaki orang-orang di sebelahnya. Ketika orang lain mendengar suara itu, mereka dengan cepat mengeluarkan senjata sihir pemanggil dan bersiap untuk meminta bantuan Xianting,
tetapi dia baru saja mengeluarkan bayi itu, cahaya dingin menyapunya dan memotongnya dalam sekejap. Aku bilang jika kamu menyerahkan, panah Heng Yang, aku bisa melepaskanmu. Su Yun berteriak dengan suara yang dalam. Bajingan, beraninya kamu memprovokasi Xianting. Kamu harus mati. Pria besar itu terekspos, kulitnya tiba-tiba memerah, napasnya tiba-tiba melonjak, pisau besar juga melebar membentuk lingkaran, dan terbelah di dahi Su Yun. Tapi Su Yun tidak menghindar dan membiarkannya memotong, tapi dia mengangkat tangannya. Pedang roh itu sangat ringan, seperti peri. Di bawah tindakannya, dia dengan terampil menusuk hati pria besar itu. Sial. Pisau besar itu memotong kepala Su Yun, tapi terhalang oleh jubah kekaisaran yang suci. Puff. Tubuh pria besar itu tertusuk oleh pedang roh, dan jantungnya yang berdarah ditusuk langsung oleh pedang itu, seperti buah persik. Pria besar itu gemetar, menatap pedang di tubuhnya, dan wajahnya penuh ketakutan. Kultivasi macam apa orang ini? Pria itu terkejut. Su Yun juga mengerutkan kening saat ini. Dia menatap pedang di tangannya. Entah bagaimana, dia merasa pedang itu sepertinya bukan pedang biasa, karena ketika berlumuran darah, pedang itu seolah menunjukkan tanda-tanda seperti denyut. Lupakan. Begitu Ki Abadi Su Yun mendesaknya, pisau besar yang ditekan di kepalanya patah dalam sekejap. Ki Abadi ditransmisikan ke pria besar di sepanjang pedang roh, yang juga mematahkan tubuhnya, dan pria besar itu mati. Roh suci ini ada di tangan Su Yun, tetapi dia tidak mendukungnya selama 100 putaran. Cara seperti itu mengejutkan lebih dari 10.000 makhluk abadi dalam sekejap. Su Yun tidak menunjukkan belas kasihan kali ini. Karena dia menasihati mereka 2 kali, mereka masih tidak ingin pergi, jadi mereka harus membunuh mereka semua. Terinspirasi oleh roh abadi, itu dimuntahkan dari kedua lengan, seperti 2 naga angin, bertiup ke arah yang abadi. Mereka dikelilingi oleh Su Yun, tetapi mereka dipelintir oleh angin abadi. Tubuh mereka dihancurkan oleh angin abadi. Mereka berada dalam kekacauan. Pasukan yang tampaknya garang dan perkasa langsung diganggu oleh Su Yun. Wajah-wajah yang tersembunyi dalam kegelapan dan 10 iblis itu tampak kusam. Seberapa kuat Tuan Mo Jun? Seorang pria iblis menatap ke samping dan bergumam. Tapi tidak ada orang di sekitar yang menjawabnya. Orang-orang Xianting mulai mundur. Mereka menemukan bahwa tidak peduli senjata ajaib apa yang mereka gunakan, mereka tidak dapat melukai Su Yun. Ini adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Bahkan jika mereka memiliki lebih dari 10.000 orang, mereka sia-sia di depan orang ini. Akhirnya, setelah kebuntuan dengan Su Yun, seseorang memilih untuk mengungsi. Orang-orang besar sudah mati, dan mereka tidak memiliki pemimpin. Selain itu, kekuatan yang ditunjukkan oleh Su Yun terlalu mengerikan. Bahkan jika mereka ditekan jumlahnya, mereka tidak memiliki keuntungan. Karena itu, semakin banyak orang memilih untuk melarikan diri. Beberapa orang melarikan diri, dan sisanya tidak akan melawan. Lagi pula, mereka masih tahu berapa beratnya. Dalam sekejap mata, hampir 10.000 orang langsung pergi ke kejauhan dan menghilang tanpa jejak. Su Yun tidak mengejarnya. Dia tidak datang ke sini hari ini untuk tujuan membunuh orang. Meskipun makhluk abadi ini tidak ada apa-apanya di matanya, akan membutuhkan banyak upaya untuk menghancurkan mereka. Terlebih lagi, jika panah ajaib Heng Yang hilang di sini, bahkan jika dia membunuh tim ini, akan sulit untuk menyembunyikan kebenarannya. Kita perlu tahu bahwa masih ada utusan nasib di Istana Peri, dan kita tahu dari ingatan Zhan Zuoyang, selain utusan, Xianting juga memiliki banyak sarana khusus yang tidak diketahui oleh makhluk abadi eksternal. Setelah pasukan melarikan diri, Su Yun melambaikan tangannya, dan kegelapan tanpa wajah dan 10 iblis segera keluar, mengenakan panah ajaib Heng Yang dan langsung menuju ke arah sekte Wenxian. Apakah kamu tidak ikut dengan kami, tuanku? Melihat Su Yun masih berdiri di tempat, dia segera menoleh dan bertanya. Ini belum berakhir, kamu kembali dulu, orang-orang Xianting akan segera tiba. Aku ingin memblokirnya di sini. Aku tidak bisa membiarkan dia tahu trenmu, kalau tidak kita hanya bisa menyerahkan panah Heng Yang. Kata Su Yun. Mendengar suara itu, dia mengangguk sambil berpikir. Cepat, ikuti rute yang aku berikan sebelumnya, cobalah untuk menghindari mata dan telinga Xianting, ambil jalan, dan bawa panah ilahi Heng Yang ke Wenxian Zong dalam waktu singkat. Ya. Mengangguk tanpa wajah, tim berangkat. Ketika mereka berangsur-angsur menghilang ke langit, Su Yun menyilangkan kakinya, memejamkan mata, bermeditasi dan menunggu dengan tenang. Xianting waspada bahwa ada sensor pada panah ilahi Heng yang tidak dapat dihapus setidaknya untuk waktu yang singkat. Ketika pawang, panah ilahi Heng Yang, bukan dari Xianting akan segera mendapatkan alarm. Semua Su Yun belum mempertimbangkan untuk membunuh tim untuk memenangkan waktu. Karena ketika Wumian dan yang lainnya menyentuh panah Heng Yang, para ahli Xianting sudah datang ke sini. Dataran awan Sixia yang tidak berpenghuni ini luar biasa sunyi, dan hanya ada angin yang bertiup entah dari mana. Su Yun menutup matanya dan pulih perlahan. Aku tidak tahu berapa lama, ada satu titik di langit. Ketika titik ini muncul di langit, tiba-tiba menghilang dan berdiri di depan Su Yun ketika muncul kembali. Ini adalah pria dengan kedua tangan memegang pedang dan mengenakan baju besi merah menyala. Pria itu memiliki rambut panjang, kulit putih, wajah cantik, senyum tipis di mulutnya dan senyum tipis di matanya. Armornya yang berapi-api dan pedang panjangnya yang berapi-api dicetak dengan rune hitam, yang terlihat sangat luar biasa.
Dia muncul sangat tiba-tiba, tetapi semua ini sepertinya sudah diduga oleh Suyun. Dia mengangkat kepalanya, dan wajahnya yang pucat di balik jubahnya terpantul pada pria itu. Zhan Zuoyang belajar dari ingatannya bahwa pria itu dipanggil, Pri Pedang Kabut Api, oleh Xianting. Dia milik kelompok militer dari Departemen Khusus Xianting. Mereka adalah penjahat Xianting murni yang memecahkan beberapa hal yang sangat istimewa untuk Xianting. Tentu saja, yang disebut preman bukanlah preman biasa. Di Xianting, mereka memiliki hak mutlak untuk berbicara, tetapi biasanya mereka tidak terlalu banyak campur tangan dan jarang berbicara. Mereka bahkan jarang muncul di pertemuan upacara penting Xianting, jadi kesan tentang mereka selalu sangat misterius. Apakah kamu menungguku? Pria itu bertanya dengan suara yang bagus. Ya. Bagaimana dengan panah Heng Yang? Pria itu tersenyum dan bertanya lagi. Ambil. Bukankah itu untukmu? Ya. Apa yang harus aku lakukan? Pria itu sedikit tertekan. Kembalilah dan katakan kamu tidak dapat menemukannya. Suyun berdiri dan mengusulkan solusi yang sangat cocok untuknya. Ini tidak terlalu bagus. Aku tidak bisa membayar pekerjaan itu. Apa yang kamu inginkan? Tanya Suyun. Pria itu berpikir keras dan bingung. Tiba-tiba, ekspresinya santai dan matanya cerah. Dia berkata dengan gembira, jika kamu mengambil kepala dan jiwa kamu kembali, mungkin kamu bisa mendapatkan pekerjaan. Oke. Suyun mengangguk. Kau setuju? Ya, aku setuju. Suyun melihat pedang di tangannya, dengan lembut membelai pedang dengan jari kirinya dan berkata, tapi temanku sepertinya tidak setuju. Kamu harus membiarkannya setuju. Ini mudah dilakukan. Pria itu tersenyum dan kemudian berjalan menuju Suyun. Tapi saat dia mengambil langkah pertama, ratusan juta Mars tiba-tiba muncul di sekitar Suyun, seperti ember besi, yang mengelilinginya. Bila kabut hitam dan merah di tangannya langsung terbakar pada saat ini. Namun, ratusan juta Mars baru saja muncul, dan sebelum dinyalakan oleh peri pedang kabut api, tiba-tiba mendesis dan menghilang. Suyun Jing menatap peri pedang kabut api tanpa ekspresi di wajahnya. Lebih kuat dari yang kukira. Apa yang akan kamu lakukan? Hanya mematahkan pedangmu, katanya sambil tertawa, tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. 1187. Ketika dia mengaduk roh abadi, itu seperti sungai, dataran Siayun akan terbakar. Suhu naik tajam, dan seluruh dataran awan menjadi merah. Senyuman peri pedang kabut api menjadi lebih ringan dan lebih ringan, tetapi pedangnya melambai, dan setiap pedang tampak sangat berat. Tubuh pedang memercikkan banyak bunga api. Percikan ini mulai melayang seperti hujan meteor di langit. Ini lapangan. Suyun melihat sekeliling dan berkata dengan lemah. Ya, apakah kamu menyukainya? Pria itu tersenyum. Rata-rata. Suyun melangkah ke arah pria itu. Begitu pria itu bergerak, seluruh dataran awan Sixia benar-benar terbakar. Api besar meletus dari lapisan awan tebal, benar-benar mengelilingi dua orang di atas, dan ratusan ribu suhu panas langsung membungkus Suyun. Tapi suhu ini tidak berpengaruh pada kabut api SWAT Fiery atau Suyun. Kecuali Suyun menempatkannya di pusat matahari, suhu ini saja tidak akan berpengaruh padanya. Menarik. Melihat bahwa Suyun tidak terpengaruh oleh efek medannya sendiri, senyum di sudut mulut pria itu menjadi tidak lagi sesantai sebelumnya. Dia mulai menganggapnya serius. Berdengung-berdengung. Pada saat ini, semburan suara pedang terjadi, dan pedang yang terbakar di tangannya mulai bergetar liar. Setiap kali bilahnya bergetar, nyala api di seluruh dataran bergetar. Api di sekitar Suyun mencoba yang terbaik untuk menggerakkan tubuhnya, seperti pisau yang terbuat dari api. Saat pedang semakin sering bergetar, frekuensi nyala api yang memotong tubuhnya juga meningkat. Peri pedang kabut api membungkuk dengan lengan kirinya menghadap ke belakang dan memegang pedang api yang sangat panjang di satu tangan. Dalam nyala api, dia menyerang langsung ke Suyun. Di tengah jalan, kakinya menatap, lengan kirinya bergerak ke belakang dengan cepat dan mengenai gagangnya. Kekuatan benturan di lengannya mengenai gagangnya. Kembang api di pedang api menjadi lebih kuat, kekuatannya meningkat dengan liar, dan tangannya menggenggam pedang panjang, ini seperti roket. Saat dia mendekati Suyun, tubuhnya berputar dalam sekejap, dan kembang api di sekitarnya sepertinya diserap olehnya, terus-menerus meluap ke tubuhnya. Dalam sekejap mata, satu orang dan satu pedang berubah menjadi naga api yang agung, mengaum dan menerjang. Momentum yang mengerikan dan nafas destruktif yang mencekik sudah cukup untuk membuat Dewa Ling Xuan menjadi takut. Peri pedang kabut api setidaknya dekat dengan keberadaan 5 produk Dewa Ling Xuan. Seperti yang diharapkan, pengadilan abadi penuh dengan para ahli. Orang-orang seperti dia hanya berada di bawah kelompok militer, bukan keberadaan khusus. Zhan Zuoyang tahu sedikit tentang kelompok militer, yang merupakan organisasi yang agak misterius di Xianting, karena presiden bertanggung jawab langsung atas organisasi ini. Utusan peringkat 4 ini tidak dapat menghubunginya sama sekali, bahkan utusan misterius peringkat 3 tidak dapat berkomunikasi dengannya secara langsung. Kami tidak tahu berapa banyak tentara yang ada dan kekuatan apa yang dimiliki setiap orang. Kali ini, pedang kabut api abadi akan bertarung karena panah ilahi Heng Yang, terkait dengan tindakan ini untuk melenyapkan manusia iblis, dan Xianting sangat mementingkan itu. Suyun mendesak Ki abadi untuk mengembun dengan cepat di depannya dan mengubahnya menjadi dinding Ki abadi yang tebal. Dinding udara muncul, dan bahkan kembang api di sekitarnya pun tersebar. Momentum Flame Rage Dragon tidak berkurang dan menyerang secara langsung.
Su Yun membekukan matanya. Samar-samar, dia sepertinya bisa melihat kedipan pedang di mulut naga api yang mengaum. Dia sedikit meremas gagang pedang roh dan melangkah maju. Yang akan datang. Naga api yang mengaum menabrak dinding abadi. Bang! Suara nyaring berayun ke ujung langit dan bumi. Awan di seluruh dataran awan Sixia segera mulai runtuh. Nyala api di awan, seperti mawar yang mekar, mulai mekar keluar. Naga yang marah menghilang dalam sekejap, dan kekuatan penghancur sangat memberkati Su Yun, tetapi dia tidak bisa membiarkannya mundur setengah langkah. Pedang datang dengan cepat dan gerakan membunuh terungkap, tapi... Dan... Suara renyah mekar di api. Dia melihat bahwa pedang roh di tangan Su Yun dipasang pada pedang api dari peri pedang kabut api dengan sangat akurat. Roh pembunuh yang mengerikan itu langsung diblokir oleh Grid dan tidak bisa maju setengah inci lagi. Menarik. Peri pedang kabut api terkekeh dan mencoba menjatuhkan Su Yun dengan tangannya. Namun, dia menemukan bahwa kekuatan Su Yun luar biasa dan dia tidak bisa memantulkannya. Dia harus mundur dan menjauhkan diri. Dia meniup langit dan bumi dan membakar alam semesta, tetapi pihak lain tidak terluka sama sekali. Pada saat ini, peri pedang kabut api juga mengerti bahwa keberadaan di depannya tidak semudah yang dibayangkan. Rantai api. Peri pedang kabut api dengan lembut melambaikan bilahnya, dan sejumlah besar api rantai besi meledak dari kembang api di sekitar dan melilit Su Yun. Su Yun terus mendesak jubah kerajaan suci untuk mengusir api ini, tetapi rantai api itu dekat, tetapi tidak menghilang menjadi asap seperti yang dia pikirkan, tetapi langsung melilit tubuhnya dan mengikatnya dengan erat. Dia mengerutkan kening, melihat ke bawah, dan menemukan bahwa rantai api ini tidak dihasilkan oleh roh abadi dari peri pedang kabut api, tetapi hal-hal nyata. Ada rantai yang kuat di bawah api. Ini adalah senjata ajaib. Rantai besi itu mulai mengikat dirinya sendiri dengan erat. Tampaknya mencekik Su Yun, peri pedang kabut api tersenyum dan tiba-tiba menghilang. Kemudian, kamu dapat melihat sosok bergerak cepat dengan Su Yun sebagai pusatnya. Dia datang dan pergi lurus, tapi dia tidak menyakiti Su Yun. Pedang panjang diayunkan dengan sia-sia. Apakah ini mantra? Su Yun diam-diam berpikir bahwa pedang kabut api abadi itu kuat, tetapi itu juga menarik perhatian Su Yun. Ilmu pedangnya bukan tikaman frontal, tetapi pedang Alyang untuk memberikan permainan penuh pada roh abadinya dan dengan sempurna menghadirkan kekuatan mematikan maksimum dari kekuatannya. Ini sangat berbeda dari pendekar pedang yang kutemui sebelumnya. Dia menarik napas dalam-dalam, lengannya tiba-tiba bekerja keras, dan kekuatan ganas memutuskan semua rantai. Namun, peri pedang kabut api tampaknya telah menyelesaikan mantranya saat ini. Dia melihat tubuhnya yang bergerak cepat tiba-tiba berhenti. Dia berdiri tepat di depan Su Yun dan memotongnya dengan pedang di kedua tangannya. Serangannya tidak seperti menyerang Su Yun, tetapi lebih seperti menyerang untuk memandu sesuatu. Memang, sebelum pukulan itu mengenai Su Yun, ada semburan cahaya menyilaukan dari segala arah. Cahaya datang dan tidak ada tempat untuk menghindar. Setelah menyentuh tubuhnya, Su Yun hanya merasa bahwa tidak ada kerusakan atau rasa sakit di sekujur tubuhnya, tetapi ketiga jiwanya memiliki perasaan terbakar yang sangat menyakitkan. Menyerang jiwa. Apakah ini mantra mental? Tapi tidak. Su Yun mengerutkan kening dan merasa bahwa dia sepertinya meremehkan musuh. Dia menatap pedang kabut api yang dipotong oleh pedang, tiba-tiba mengangkat pedang roh dan menjatuhkan pedang api itu. Kemudian dia menendangnya langsung ke perutnya. Peri pedang kabut api juga tidak bisa bergerak setelah jiwa Su Yun terkikis oleh sihirnya sendiri. Tanpa diduga, reaksi dan serangan Su Yun tidak terpengaruh setengahnya. Tubuhnya seperti meteor yang terbang keluar dari dataran awan Sixia. Ketika dia tenang, dia buru-buru mendesaknya untuk menstabilkan tubuhnya dengan napas. Namun, dia hanya mendesaki abadi, dan rasa sakit yang parah dari perutnya hampir membuatnya koma lagi. Ketika dia melihat ke bawah, seluruh perutnya cekung, dan baju besi di tubuhnya langsung retak, yang sangat menyedihkan. Apa kekuatan yang kuat? Ini adalah satu-satunya pikiran di otak kabut api Sword Fiery. Ketika dia akhirnya menstabilkan tubuhnya, Su Yun di sana bergegas. Dia tidak akan menyimpannya lagi, karena waktu tidak memungkinkan, dia hanya dapat membuat keputusan cepat, jika tidak, itu hanya akan buruk baginya untuk menarik lebih banyak ahli Xianting. Sekarang bukan aku meremehkanmu, tapi kamu meremehkanku. Senyum di sudut mulut peri pedang kabut api berangsur-angsur menyatu. Dia mengangkat pedang panjang, bila pedang menghadap ke udara, dan kekuatan peri terbang ke langit, memobilisasi api bintang-bintang dan langsung datang ke sini. Seberkas cahaya jatuh dari langit dan mengenai Su Yun. Dia menemukan bahwa ki abadi yang dia tumpahkan terbakar sendiri dan tidak dapat digunakan sama sekali. Pedang Tianyu. Peri pedang kabut api tiba-tiba minum dan menari dengan pedang di lengannya dan memotong Su Yun. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh seberkas cahaya yang jatuh dari langit hari itu dan bebas menggunakan ilmu pedangnya sesuka hati. Su Yun tidak menyangka bahwa peri pedang kabut api juga pandai dalam pertempuran jarak dekat, tetapi Su Yun lebih peduli pada pedang di tangannya daripada ini. Teknik pedang Feng Shen. Su Yun berbisik, tubuhnya tiba-tiba menghilang ke dalam kolom cahaya, dan pedang api melesat ke udara. Targetnya hilang, kabut api mata peri pedang menegang. Berdengung, berdengung, dan pedang meraung dari belakang. Peri pedang kabut api dengan cepat berbalik untuk melawan, tetapi penyebaran suara pedang lebih lambat dari kecepatan penusukan pedang.
Ketika dia mendengar suara pedang, tubuh pedang telah menembus baju besinya, menembus tubuhnya, dan roh peri yang mengerikan disuntikkan ke dalam tubuhnya. Ini sudah berakhir. Mata Suyun memancarkan niat membunuh, dan telapak tangannya bergerak sedikit, jadi dia ingin memutar pedang roh dan menghancurkan peri pedang kabut api. Pada saat kritis ini, peri pedang kabut api tampaknya merasakan krisis seperti itu. Dia tiba-tiba mengatupkan giginya dan meledakkan manik-manik yang menyala di mulutnya. Begitu manik-manik itu keluar dari mulutnya, Suyun dan tubuh peri pedang kabut api segera berputar. Roh abadinya yang disuntikkan ke pedang roh tidak menunda waktu yang sangat singkat. Ketika semuanya kembali normal, dia dan peri pedang kabut api berada ribuan kilometer jauhnya. Senjata ajaib yang menyelamatkan nyawa. Suyun menatap manik-manik yang pecah dan mengangkat alisnya sedikit. Kamu kuat, aku bukan lawan. Peri pedang kabut api menyeka darah dari sudut mulutnya, menahan luka di dadanya, sedikit tersentak dan tersenyum. Suyun tidak berbicara, jadi dia terus terbang ke arahnya. Sepertinya aku tidak bisa melawanmu sendirian. Kali ini, aku meremehkan kekuatanmu. Aku tidak menyangka ada pria menarik sepertimu di dunia peri yang luas. Peri pedang kabut api tersenyum. Bukankah kepala dan jiwaku? Jika kamu tidak ingin bangun, taruh di tempatmu dulu dan tunggu sampai nanti. Peri pedang kabut api tersenyum, lalu berbalik dengan sia-sia dan melarikan diri. Seberapa cepat kecepatannya, ini hampir selesai sekaligus tanpa ragu-ragu. Suyun Lin tetap di tempatnya dan melihatnya dengan linglung, lupa untuk mengejar. 1188, Subscribe Penatua. Suara mendesing. Sinar cahaya merah menyala melintasi langit, seolah-olah telah merobek lubang di langit. Pengawal yang ditempatkan di depan gerbang Xianting waspada ketika dia melihat pria yang bergegas itu. Ketika tidak mudah untuk melihat siapa pengunjung itu, dia melepaskannya lagi. Peri pedang kabut api memegang pedang panjang itu dengan erat, wajahnya membeku, dan tidak ada senyum di wajahnya. Dia pergi di jalan dengan hampir seluruh kekuatannya. Setelah memasuki Xianting, orang-orang berlarian ke tingkat atas Xianting seperti orang gila, dan orang-orang Xianting sepanjang jalan mengabaikannya. Aku tidak tahu berapa lantai dia berlari. Aku hanya tahu bahwa tidak ada orang Xianting di sini. Seluruh lantai sunyi dan kosong. Meskipun levelnya tinggi, tidak ada cahaya. Dia hanya bisa menggunakan senjata sihir untuk menerangi jalan. Seluruh lantai sangat gelap. Peri pedang kabut api sepertinya terbiasa dengan suasana di sini. Tanpa berhenti, dia berjalan langsung ke gerbang perunggu terdalam. Gerbangnya terlihat sangat megah, tetapi dalam cahaya redup, ada perasaan misterius, terutama dua kata besar di gerbang. Tentara. Ini adalah kelompok militer, organisasi misterius yang terkenal di Xianting. Di depan pintu berdiri seorang pria, yang mengenakan baju besi dan helm topeng. Dia kurus dan kecil, armor itu tampak sangat tidak layak untuknya. Aku ingin melihat Tuhanku. Peri pedang kabut api bergegas mendekat dan berkata dengan kepalan tangan. Orang dewasa sedang berlatih seni bela diri. Kembalilah lain waktu. Sebuah suara yang sangat netral keluar, dan tidak bisa membedakan apakah itu laki-laki atau perempuan. Panah Heng yang diambil. Aku bukan lawan pria itu. Kata peri pedang kabut api segera. Pria itu ragu-ragu sejenak dan berkata dengan lemah, kamu tunggu di sini. Kemudian pria itu mendorong pintu masuk. Sesaat kemudian, pria itu keluar lagi. Dia mendorong gerbang terbuka sepenuhnya dan berkata kepada peri pedang kabut api, masuk. Peri pedang kabut api memeluk tinjunya dan bergegas masuk. Setelah memasuki gerbang, ada pintu lain di dalam. Peri pedang kabut api pergi ke pintu dan menyembah dengan tinjunya, peri pedang kabut api menyembah Tuhannya. Ya. Di dalam gerbang terdengar suara yang membuat orang merasa sangat kabur dan halus. Kabut api, apakah kamu sudah menyelesaikan tugasmu? Kabut api tidak kompeten. Misi gagal. Peri pedang kabut api berlutut langsung di tanah, menundukkan kepalanya dan berkata, tolong hukum aku. Gagal. Suara orang dewasa di gerbang menjadi serius, aku sangat lega tentang kamu. Jika kamu gagal, itu hanya dapat menunjukkan bahwa kekuatan pihak lain benar-benar kuat. Penghakiman awal harus di atas 5 tingkat Dewa Lingxuan. Apalagi, senjata sihirnya sangat indah. Aku tidak bisa mematahkan pertahanannya. Musuh tidak bisa melakukan apa-apa. Aku hanya bisa melihatnya mengambil panah ilahi Hengyang, peri pedang kabut api menundukkan kepalanya. Apakah kamu tahu siapa pria itu? Tuanku, bawahanku tidak tahu. Peri pedang kabut api menggelengkan kepalanya, tetapi pria itu sepertinya tahu identitas bawahannya dan tahu bahwa bawahannya akan datang untuk mendukung panah ilahi Hengyang. Dia sengaja menunggu di sana lebih awal. Meskipun bawahannya bertemu pria itu untuk pertama kalinya. Sepertinya pria itu tidak melakukan kontak dengan bawahannya untuk pertama kalinya. Itu aneh. Oh. Ada suara yang agak mencurigakan di gerbang, dan kemudian tidak ada suara. Peri pedang kabut api merangkak dan menundukkan kepalanya, seolah menunggu suara di belakang gerbang. Aku tidak tahu berapa lama kemudian. Ini dia, kamu tidak bisa mendapatkannya kembali. Kamu tidak perlu sedih. Kabut api, dewasa, peri pedang tiba-tiba memutih, tetapi suara di belakang gerbang terus keluar. Aturan para prajurit tidak buruk. Pergi ke penjara pahit untuk mendapatkan hukuman sendiri. Kamu tidak harus berurusan dengan masalah ini. Bisbu pergi ke kota Wentai untuk menyelidiki hilangnya Zhan Zuoyang, seorang dewasa dari Kementerian Rumah Tangga.
Ketika dia kembali, aku akan membiarkannya menemukan panah ilahi Heng Yang. Kamu bisa istirahat dulu. Kemudian tidak ada suara di belakang gerbang. Wajah peri pedang kabut api sangat jelek. Dia menatap gerbang, dan tidak ada senyum di wajahnya. Sesaat kemudian, dia menarik napas, membungkuk ke gerbang lagi, dan Swanner melangkah mundur. Pedang kabut api abadi dikalahkan, dan tidak ada yang salah dengan panah ilahi Heng Yang untuk saat ini. Su Yun ingin mengejarnya, tetapi mengingat akan sangat tidak menguntungkan bagi Xianting untuk mengirim ahli untuk bertarung lagi, dia bertanya kepada Xianzong bahwa kecurigaannya baru saja dihapus, dan akan buruk untuk mengungkapkan identitasnya lagi. Sekarang panah ajaib Heng Yang telah diperoleh dan langkah selanjutnya dapat direncanakan, tidak perlu membuat komplikasi. Su Yun melihat sekeliling dataran Sixiayun, memutuskan bahwa tidak ada jejak yang tersisa di sini, dan segera berbalik untuk bertanya pada Xianzong. Wu Mian memimpin 10 iblis di sepanjang jalan yang direncanakan oleh Su Yun sebelumnya. Meskipun Xianting dikontrol secara ketat dan identitas makhluk abadi diperiksa di mana-mana, bahkan jika ada banyak orang di Xianting, tidak mungkin untuk menutupi seluruh dunia peri. Su Yun memerintahkan Xiang Yang untuk memperjelas area aktivitas dan tren orang-orang Xianting di sekitar Sekte Wenxian, untuk merumuskan rute ke Sekte Wenxian. Sekarang adalah masa sensitif. Gangguan apapun akan membuat Xianting bingung dan membawa masalah yang tidak perlu. Ketika Su Yun kembali untuk menanyakan Sekte Abadi, dia baru saja membawa panah ilahi Heng Yang ke pintu Sekte. Dia melewati area aktivitas murid yang baru direkrut dan langsung membawanya ke tempat budidaya Su Yun. Setelah memasuki gerbang sekte, Su Yun mulai melihat-lihat harta aneh, panah ilahi Heng Yang, yang ditempa oleh Xianting. Su Yun memiliki pemahaman awal tentang harta ini dari ingatan Zhan Zuoyang. Ini adalah harta karun yang menggabungkan kebijaksanaan dan kerja keras pengrajin Xianting. Ini juga merupakan simbol sumber daya keuangan, kemampuan, dan kecerdasan Xianting. Untuk mencegah pencurian, pengrajin Xianting secara khusus membuat fitur yang tidak dapat dimasukkan ke dalam ruang pribadi, dan mengatur fitur yang tidak dapat melewati portal sementara. Dengan kata lain, pencuri tidak dapat mengatur portal sementara. Untuk mencuri, panah ilahi Heng Yang. Kakak, apa ini? Mendengar suara itu, Su Liuluo melihat Su Yun berkeliaran di sekitar benda aneh, dan segera datang untuk bertanya. Ini adalah kunci untuk memecahkan masalah utusan Xiang Ming di Xianting. Kata Su Yun dan, kakakku telah menentukan jumlah utusan. Su Lulo bertanya dengan tergesa-gesa. Ya. Su Yun mengangguk dan berkata, aku akan membuat daftar nanti, serahkan pada Wu Mian dan biarkan dia menyelesaikannya. 15 menteri tidak bisa meninggalkan Xianting pada saat yang sama. Tidak akan ada kesempatan tanpa wajah. Dan jika satu patung dipotong, itu hanya akan membangkitkan kecurigaan orang-orang Xianting. Jadi kali ini, kita tidak mulai dari luar istana peri, tapi langsung dari dalam. Su Yun berkata dengan suara yang dalam. Dari dalam, Su Liuluo terkejut dan berkata, saudaraku, apakah kamu akan menyelinap ke pengadilan abadi? Pembunuhan. Tidak. Su Yun menggelengkan kepalanya. Mendengar jawaban ini, Su Liuluo benar-benar bingung. Wajahnya yang putih dan halus menunjukkan ekspresi bingung, saudaraku tidak berniat menyelinap ke pedalaman untuk membunuh. Bagaimana kita bisa menyelesaikan utusan tersumpah itu? Su Yun tidak mengatakan apa-apa, tetapi melihat panah matahari konstan. Su Liuluo sangat pintar. Melihat perhatian Su Yun, dia melihat artefak itu. Ketika dia berpikir dengan hati-hati, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Tiba-tiba, mulutnya terbuka sedikit dan menunjukkan keterkejutan. Saudaraku, apakah kamu yakin menginginkan ini? Aku hanya bisa lihat hal ini sekarang. Su Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan lemah, karena selain 15 utusan, ada beberapa utusan tingkat tinggi. Utusan ini secara langsung berada di bawah Presiden Xianting. Jika kita tidak bisa menyelesaikannya, kita tidak bisa mengambilnya. Jika tidak, kita akan diekspos dan dimusnahkan oleh Xianting di masa depan. Sekarang pengadilan abadi tidak mencurigai AS, jadi tidak menggunakan utusan tingkat tinggi itu. Jika mereka memiliki keraguan serius tentang kami, tanyakan saja, aku khawatir kami tidak bisa terus tinggal di dunia abadi. Tapi itu terlalu berisiko. Situasi kita saat ini sudah sangat berbahaya. Jika kita tidak bertarung dalam bahaya, bagaimana kita bisa melarikan diri dari surga? Melihat mata tegas Su Yun, Su Liuluo tahu bahwa dia telah membuat keputusan, dan tidak ada gunanya membujuknya lagi. Selain itu, tidak ada rencana pintar lain yang tersedia kecuali metode ini, jadi dia harus melepaskan persuasi. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, kapan saudara itu akan mulai? Meskipun panah surgawi Heng Yang hilang, Xianting tidak akan menyerang dunia bawah, juga tidak akan melepaskan gagasan untuk membasmi iblis. Lagi pula, lebih dari 100 orang dari sekte Xianting telah datang untuk bertemu di panggilan itu. Xianting dan menyerang dunia bawah bersama dengan orang-orang Xianting. Jika mereka berhenti tiba-tiba, mereka hanya akan membuat sekte abadi ini merasa dingin dan merasa bahwa pekerjaan Xianting seperti permainan anak-anak. Ini akan berdampak besar pada posisi mereka di benak para dewa. Abadi di dunia abadi, hati orang-orang adalah yang paling penting dari Xianting saat ini. Oleh karena itu, aku berharap mereka akan terus menyerang dunia bawah, tetapi waktu harus ditunda. Mereka dapat menunda selama mereka bisa sebelum mereka mendapatkan cara untuk. Su Liuluo dengan cepat bertanya, saudaraku, ada apa? Itu dia. Su Yun melihat panah Heng Yang, dan berkata,
bagaimana cara membawanya ke tempat yang tepat. Bagaimana cara mengirim? Su Liuluo tidak mengerti. Dia juga pertama kali bersentuhan dengan panah ilahi Heng Yang. Setelah Su Yun memperkenalkannya, dia tiba-tiba berpikir keras. Tanpa ragu Yiwen, panah ajaib Heng Yang adalah langkah paling penting dalam aksi ini. Jika tidak dapat dengan lancar diangkut ke posisi yang sesuai, itu tidak akan ada artinya. Namun, tidak bisa dimasukkan ke dalam kantong luar angkasa, apalagi dilempar ke ruang khusus, bahkan kotak pedang pun tidak. Jika diangkut secara terbuka, sangat mungkin untuk diekspos. Lagi pula, langit penuh dengan inspektur dan personel patroli Xianting. Setelah memikirkannya, Su Yun tidak bisa memikirkan cara yang cocok. Tapi tak lama kemudian, Su Liuluo tiba-tiba mencerahkan matanya dan berkata, "Saudaraku, Liuluo punya metode yang mungkin bisa dilakukan." 1189. Bagaimana? Metode apa? Katakan padaku. Su Yun bergegas. Melihat pikiran Su Liuluo sejenak, Suaner tersenyum dan berkata, "Saudaraku memiliki 5 sekte abadi, yaitu Istana Dalinglong, Aula Qianlong, Aula Xiaoyao, Sekte Wenxian, dan Bahemen. Meskipun 5 sekte abadi ini hanyalah sekte abadi tingkat menengah. Di dunia peri, kombinasi dari 5 sekte abadi ini adalah kekuatan yang sangat kuat. Aku percaya bahkan Xianting tidak berani mengabaikan kekuatan ini. Namun, karena Xianting melarang sekte abadi di dunia peri untuk membentuk aliansi, jika hanya 2 sekte abadi adalah saudara, tidak apa-apa. Jika ada lebih dari 3, Xianting akan menentangnya. Misalnya, jika 5 sekte abadi dikumpulkan di tangan satu orang, Xianting tidak akan melakukan cara kedua kecuali untuk menekan mereka." Napas panah ajaib Heng Yang tidak kuat. Kakakku membawanya ke sini. Itu adalah susunan napas Liang untuk menutupi bentuknya, dan kemudian ia datang dengan tenang melalui jalan kecil. Meskipun metode ini lebih berbahaya, untungnya, saudara laki-laki aku melakukannya, tetapi saudara laki-laki aku juga harus berpikir bahwa dataran Sixiayun ada di tempat terpencil, dan Xianting akan mengatur pintu masuk ke dunia iblis sejati di sana, itu juga karena terpencil, yang juga menyediakan kondisi bagi aku saudara untuk berhasil mengangkut panah ilahi Heng Yang kembali ke Zhongmen. Jalan menuju Xianting belum lagi ada banyak orang yang menyelidiki Xianting di sepanjang jalan. Hanya berbicara tentang keabadian sudah cukup untuk membuat jalan tampak ramai. Hal-hal seperti panah ilahi Heng Yang tidak akan pernah bisa dengan aman diangkut ke sisi Xianting. Tentu saja, hanya ada satu cara untuk melakukannya. "Ryulo, jangan bertele-tele, katakan saja." Su Yun tampak sedikit cemas. Mata Su Liuluo sedikit tertekuk, tetapi dia tidak tersenyum dan berkata, "Aku belajar dari Liao Er bahwa Xianting telah mengumpulkan sejumlah besar bahan untuk perang ini, dan mereka masih membeli sejumlah besar pil, peralatan, dan peralatan yang tersedia." Menyamar sebagai barang, mata Su Yun berbinar. Ya, dia mengirimkannya langsung ke departemen ibu kota Xianting. Kakaknya menyiapkan urat biji roh yang kaya mineral untuknya. Setelah dia menemukannya, dia segera melaporkannya ke Xianting. Xianting kehilangan banyak dan hanya membutuhkan biji roh. Oleh karena itu, dia memenangkan banyak penghargaan dan dipromosikan menjadi utusan peringkat kelima. Kebetulan Chen Xinseng, Menteri Departemen Ibu Kota, jatuh, dan Xianting akan memulai perang untuk menghancurkan manusia iblis. Oleh karena itu, tidak ada waktu untuk mengirim orang dari tempat lain untuk mengambil alih posisi Chen Xinseng. Oleh karena itu, direncanakan untuk sementara memilih orang-orang dari utusan di bawah Kementerian Aset untuk mengambil alih posisi ini. Meskipun dia baru saja dipromosikan menjadi utusan peringkat kelima, dia juga agak yakin. Jika dia dikirim ke Kementerian Aset dan biarkan dia mengatur, tidak akan ada perbedaan. Jalan Sulu. Su Yun mendengar suara itu, sedikit lega, dan berkata, "Baiklah, Liuluo, tolong bicarakan ini dengan Xiao Yu. Katakan padanya bahwa setelah ini selesai, aku akan berterima kasih lagi padamu." "Kenapa terima kasih? Dalam analisis terakhir, kamu dan aku adalah keluarga, saudara." Su Lolo mengatakan ini, tapi berhenti. Wajah Su Yun berubah, tapi dia tidak menjawab. Sebagai gantinya, dia memilih untuk melewati dan berkata, "Xianting tiba-tiba mengumpulkan begitu banyak bahan sehingga tidak seperti mencoba menghancurkan orang-orang iblis. Dengan kekuatan Xianting, dunia iblis yang sebenarnya tidak dapat bersaing sama sekali. Aku takut mereka punya tujuan lain." "Saudaraku, jangan pikirkan itu. Liuluo yakin Xianting tidak akan hanya melawan iblis kali ini. Mungkin mereka ingin mengambil kesempatan ini untuk menguji dunia bawah." Su Liuluo memasang tampang serius dan berkata dengan serius. "Menguji dunia bawah. Kenapa?" "Faktanya, surga, dunia dan bahkan negeri dongeng dibatasi oleh negeri dongeng. Negeri dongeng itu kuat, orang-orang negeri dongeng tidak berani melawan dan harus bertindak sesuai aturan yang mereka tetapkan. Mereka terus mengatakan bahwa ini adalah hukum alam semesta. Negeri dongeng, tapi ada banyak ketentuan yang sangat sombong, nominal untuk kesejahteraan orang lain, tetapi seij diatur untuk kepentingan mereka sendiri. Banyak orang berani marah tetapi tidak berani berbicara, karena mereka tidak dapat bersaing dengan pengadilan abadi. Ketika dunia abadi ditundukkan, kemampuan apa yang dimiliki dunia untuk bersaing dengannya? Tetapi dunia bawah berbeda. Dari semua dunia surgawi, hanya dunia bawah yang tidak berada di bawah kendali hukum pengadilan abadi. Bahkan cakar dan gigi pengadilan abadi belum meluas ke dunia bawah. Bagaimana aku bisa bersedia jika aku adalah presiden pengadilan abadi? Xianting sekarang lebih kuat dari sebelumnya, dan memiliki 100 gema. Dengan bantuan begitu banyak sekte abadi,
mengapa tidak ke kesempatan untuk menghancurkan manusia iblis untuk bertemu dunia bawah? Jika kekuatan dunia bawah tidak kuat saat ini, mengapa tidak menghancurkan Guo dengan cara palsu dan menaklukkannya bersama dengan dunia bawah? Su Liuluo berkata dengan hati-hati. Su Yun tiba-tiba menyadari. Aku harus mengatakan bahwa analisis Su Liuluo sangat masuk akal. Kalau tidak, mengapa Xianting hanya mengumpulkan sumber daya tanpa alasan? Jika Xianting ingin menyerang dunia bawah, sisi 8 gigi akan sangat berbahaya. Tampaknya dunia bawah bukanlah tempat tinggal untuk waktu yang lama. Mereka harus segera dipindahkan. Su Yun mengerutkan kening. Tetapi jika kamu ingin pindah, meskipun batas-batas surga besar, di mana kamu dapat menyembunyikannya dan menghindari telinga dan mata pengadilan abadi. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, aku tidak tahu kekuatan dunia bawah, tetapi karena mereka dapat menampung orang-orang iblis, mereka bukan musuh atau teman bagi kita. Kita harus menemukan cara untuk menghentikan serangan Xianting. Tindakan. Saudaraku, kita tidak bisa melindungi diri kita sendiri sekarang. Aku khawatir kita tidak bisa menghentikan tindakan Xianting. Untuk rencana hari ini, kita hanya bisa memberitahu dunia bawah dengan cepat dan membiarkan mereka bersiap sesegera mungkin. Kamu meminta Xiangyang untuk mengirim seseorang ke dunia bawah. Ya. Su Liuluo mengangguk dan berbalik. Begitu dia pergi, wajah Su Yun menunjukkan ketidakberdayaan dan kekhawatiran. Tanpa diduga, situasinya menjadi semakin tidak menguntungkan baginya. Dunia iblis nyata hari ini hanya dapat digambarkan sebagai bertahan hidup. Yang bisa dia lakukan hanyalah mencoba yang terbaik untuk membantu dunia iblis yang sebenarnya. Lagi pula, jika tidak ada dunia iblis yang nyata pada awalnya, dia tidak bisa menyelamatkan anak yang jatuh, dan dia tidak akan berada di sini. Dia pasti sudah lama mati. Namun, Xianting seperti raksasa besar. Jika kamu ingin bersaing dengannya, kamu harus melalui bertahun-tahun. Tuanku. Saat itu, ada gelombang suara Ji di luar OB, diikuti oleh suara pria iblis. Apa yang sedang terjadi? Tanya Su Yun. Berita datang dari Beiyang. Li Zizi, yang terkejut dengan Aula Kaisar Bulu, telah kembali. Dia menyetujui rencana orang dewasa. Namun, Aula Kaisar Bulu yang terkejut diam-diam mengirim 5 abadi untuk memantau Nona Huairu dan Nona Hu. Membunuh mereka semua, kata Su Yun dan. Ya. Pria iblis itu berkata, lalu dia berbalik dan pergi. Tunggu, pada saat ini, Su Yun berteriak lagi. Tuan iblis, apa lagi yang bisa aku lakukan untuk kamu? Ketika kamu melakukannya, cobalah untuk tidak meninggalkan jejak. Ya. Lalu dia pergi. Olayu Huang yang terkejut harus memantau Beiyang, tetapi tidak bisa mempercayai kekuatan Su Yun. Dalam hal ini, Su Yun hanya dapat menunjukkan beberapa cara untuk menakuti Olayu Huang yang terkejut sehingga Lin Yujing tidak akan maju sedikitpun. Su Yun selalu merasa nyaman dengan pekerjaan Su Liuluo. Namun, semakin dia melakukan tugasnya untuk Su Yun, semakin gelisah Su Yun. Dia samar-samar memperhatikan arti Su Liuluo. Dia pernah meminta Xiangyang untuk mengalokasikan sejumlah besar koin dan bahan abadi ke Su Liuluo setiap bulan untuk berkultivasi, tetapi Su Liuluo memiliki sedikit minat dalam kultivasi sejak dia berpisah dari Tai Shinto. Alokasikan beberapa hal yang diberikan oleh Su Yun dan kirimkan kepada Su Sentian dan Shen Suexue, dan mengembalikan sebagian besar dari mereka. Namun demikian, Su Yun tidak ada hubungannya selain melakukannya. Dalam beberapa hari, Su Liuluo sudah siap. Dia mengalokasikan sejumlah barang dari Wen Xianzong ke Xiancheng terdekat dan berpura-pura menjualnya ke pedagang yang sudah berkomunikasi. Yang harus dilakukan pedagang itu adalah menunggu orang-orang Xianting menerima barangnya. Su Liuluo menggunakan senjata sihir kamuflase terbaik. Kecuali orang-orang dari tingkat Lingsuan datang untuk menyelidiki, mereka tidak dapat melihat melalui kamuflase, panah ilahi Hengyang, dan tidak perlu khawatir tentang inspeksi. Perintah panggilan Xianting telah dikeluarkan untuk beberapa waktu, dan hampir semua sekte Xianting telah berkumpul di depan Xianting. Menurut laporan perang terbaru, Xianting memiliki 1,2 juta makhluk abadi, dan makhluk abadi ini hanyalah orang-orang dari sekte utama Xianting. Jika kamu menghitung kekuatan yang dikirim oleh Xianting itu sendiri, setidaknya sekitar 2 juta. Ini adalah elit dari elit. Pasukan ini cukup untuk membasmi 10 dunia iblis nyata. Aku tidak tahu apakah dunia bawah bisa menolaknya. Su Yun bahkan khawatir apakah Xianting dapat dengan mudah mendobrak gerbang dunia bawah tanpa panah Dewa Hengyang. 7 hari kemudian, penerima barang yang dikirim oleh Xianting tiba di kota abadi tempat panah ilahi Hengyang disimpan. Tanpa kecelakaan, panah ilahi Hengyang diangkut dan dikawal oleh orang-orang Xianting dan menuju Xianting. Ketika Xianting memasuki dunia iblis sejati, tanggal untuk menyerang dunia bawah telah ditentukan, yaitu 10 hari kemudian. Su Yun tidak berani diremehkan. Dia segera meminta Xiangyang untuk mengirim pesan ke Kaitian, Qin Qianlong, Xingbei dan Wei Ming, meminta mereka untuk segera mengintegrasikan pasukan dan kuda mereka, menunggu perintah dan pergi berperang kapan saja. Jika tindakan ini gagal, Su Yun hanya bisa memilih untuk bertarung dengan nyawanya. Karena sekarang dia tidak punya jalan kembali. Hari kelima. Su Yun langsung keluar dari tempat kultivasi dan berjalan di luar pintu sendirian. Sudah hampir waktunya. Dibutuhkan waktu untuk pergi dari Wen Xianzong ke Xianting, dan ketika kamu sampai di sana, kamu masih perlu melakukan beberapa persiapan. Secara khusus, barang yang ditujukan untuk Xianting harus diambil sebelum mereka tiba di dalam Xianting, jika tidak maka akan merepotkan.
Sululo menyambutnya. Saudaraku, apakah kamu membutuhkan kami untuk melakukan hal lain? Tidak, semuanya berjalan sesuai rencana. Umian telah berangkat sebelumnya. Wei Ming, Qin Qianlong, Xingbai dan Kei Tian juga menungguku. Kamu duduk di sini dan berjaga-jaga. Jika situasinya berubah, kamu akan meninggalkan negeri dongeng. Segera, oke. Kata Su Yun. Tanyakan apakah kekuatan Xianzong tidak bergerak. Sebagian besar kekuatan Sekte Abadi telah ditransfer ke Beiyang. Setengah dari orang-orang di sini tidak memiliki prestasi sama sekali. Bahkan jika mereka ditarik ke medan perang, mereka hanya akan menambah korban. Kamu siap untuk membawa mereka pergi kapan saja. Waktu. Su Yun berkata, Suaner berbalik, melompat ke langit dan menghilang secara langsung. Dia selalu pasif, tetapi kali ini ketika menghadapi Xianting, dia tidak lagi hanya diganggu dan dipukuli. Dia mengerti bahwa terkadang melawan arus dapat menjadi solusi untuk masalah. 1190. Di depan gerbang Xianting yang tinggi dan khusyuk, sejumlah besar makhluk abadi datang dan pergi. Saat ini, Xianting seperti pasar, yang sangat ramai. Saat ini, sendai yang mengapung di luar pintu juga penuh sesak. Setidaknya ada ribuan orang di setiap sendai, dan mereka berlutut, seolah-olah sedang berlatih. Ada orang-orang yang berdiri di pengadilan peri di setiap sendai. Aku tidak tahu apakah mereka penjaga atau apa yang harus dilakukan. Sebagian besar makhluk abadi di bawah terbang sangat rendah, dan lebih banyak orang bahkan berjalan di tanah. Di bagian tengah, sekelompok orang berjalan perlahan di tengah kelompok sendai. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah penjaga Xianting dengan baju besi, sedangkan sisanya kebanyakan adalah orang-orang berjubah mewah. Pemimpinnya berpakaian kuning penompen dan mengenakan mahkota tinggi. Dia terlihat sangat mulia. Tuanku, orang-orang hampir datang. Aku percaya bahwa dalam upaya lain hari, kita bisa berkumpul. Seorang pria berbaju merah di sebelahnya memeluk pria parubaya berbaju kuning di penompen dan berkata dengan suara hormat. Waktunya unjuk rasa berakhir besok. Besok kalau sudah selesai, daftarnya akan langsung dihitung. Yang belum dipanggil akan masuk daftar hitam. Setelah kampanye ini berakhir, mereka akan dimasukkan ke dalam daftar hitam. Dihukum sesuai prosedur. Ini adalah konsekuensi dari tidak menjaga hukum pengadilan peri. Pria berbaju kuning di penompen berkata tanpa ekspresi. Baik tuanku. Tuan, kita akan dapat mengumpulkan 2 juta orang sekarang. Dengan kekuatan seperti itu, akan mudah untuk menghancurkan dunia bawah. Aku khawatir berita tentang tindakan kita telah menyebar ke dunia bawah. Jika kita mulai besok, orang-orang di dunia bawah takut untuk berjaga-jaga. Jika kita mulai hari ini, kita mungkin bisa membuat mereka lengah, yang juga sangat bermanfaat bagi istana peri kita. Di sisi lain, seorang wanita parubaya berbaju hijau berkata. Yang mengatakan, jika kita berangkat terlebih dahulu, banyak sekte belum siap, dan dampaknya mungkin buruk, belum lagi tentara Xianting kita, mengapa kita perlu melakukan serangan mendadak. Ketika tentara tiba, itu harus tunduk. Sampai ke Chen Chen. Apakah Tuan Li berpikir pasukan Xianting kita tidak dapat mengambil dunia bawah yang kecil? Apa maksud Tuan Zhang? Seberapa kuat Xianting kita? Apakah kamu takut dengan dunia bawah? Tapi sekarang ada terlalu banyak makanan ringan untuk ditangani di Xianting. Bukankah lebih tepat untuk menghemat kekuatan dan menggunakannya di tempat lain? Lebih tepat. Bagaimana Xianting kita tidak bisa menangani jam malam? Aku pikir ini sama sekali tidak perlu. Itu salah. Itu hanya kesiapsiagaan. Mereka tidak akan menyerah pada kata-kata satu sama lain. Orang-orang di sekitar mendengarkannya dan berdebat sejenak. Akhirnya, pria berbaju kuning di penompen mulai berbicara. Diam dan berhenti berdebat. Begitu suara itu jatuh, semua orang di sekitar diam, dan lingkungan menjadi sunyi. Kedua pria itu tersipu, memeluk kepalan tangan mereka dan berkata kepada pria parubaya berbaju kuning di penompen, tolong maafkan aku. Pria berbaju kuning di penompen melihat ke depan dengan mata yang bermartabat, tetapi mendengarkan kata-katanya, jangan meremehkan dunia bawah. Pengadilan abadi dapat memerintah dunia bawah dan mengendalikan surga, tetapi itu belum menahan dunia bawah. Itu bukan karena kami tidak mau, tetapi karena kami tidak memiliki kekuatan yang cukup, apakah kamu mengerti? Ketika komentar ini jatuh, orang-orang di sekitar menunjukkan kekecewaan mereka. Apakah dunia bawah itu kuat? Pria di sebelahnya bertanya dengan hati-hati. Kuat. Pria kuning di penompen mengangguk dan berkata dengan ringan, karena dunia bawah adalah antarmuka yang sangat unik. Orang-orang di dunia bawah sebenarnya adalah orang-orang dari surga, alam semesta, dan dunia peri. Dari surga, alam semesta, dan dunia peri. Pak, apa maksudnya? Apakah kamu tahu mengapa dunia iblis yang sebenarnya melarikan diri ke dunia bawah dan dunia bawah akan menerimanya? Pria berbaju kuning di penompen tidak terburu-buru menjawab pertanyaan pria itu, melainkan menanyakannya secara langsung. Kerumunan menggelengkan kepala. Itu karena ada iblis di dunia bawah dan mereka tinggal di dunia bawah, yang dapat memberikan perlindungan bagi begitu banyak orang di dunia iblis yang sebenarnya. Itu juga karena orang ini memiliki suara yang bagus di dunia bawah. Ada teriakan kejutan yang konstan. Kapan kekuatan seperti itu muncul di dunia iblis yang sebenarnya? Itu sudah lama sekali. Apa yang bisa kukatakan padamu adalah bahwa tidak hanya ada iblis, tetapi juga makhluk abadi, manusia, iblis dan sebagainya di dunia bawah. Ini seperti antarmuka yang mencakup semua, gado-gado. Ini mungkin kacau, atau mungkin ada sumur.
Kamu tidak akan pernah melihat melalui antarmuka khusus ini. Apakah ada peri? Mungkinkah leluhur Sianting aku juga ada di dalam? Ada yang abadi, tetapi tidak ada yang abadi. Mengapa? Karena satu-satunya hal yang dunia bawah tidak terima adalah orang-orang Sianting. Dunia bawah adalah tempat yang benar-benar bebas. Para penguasa dunia bawah berpikir bahwa intervensi Sianting akan membuat mereka kehilangan tempat bebas ini. Oleh karena itu, mereka telah menetapkan aturan ini sejak Sianting secara bertahap menguasai dunia peri. Sialan, bukankah ini secara terang-terangan menentang istana periku? Orang-orang di sekitarnya terlihat sangat marah. Sebenarnya, kami telah meluncurkan beberapa ekspedisi ke dunia bawah sebelumnya, tetapi semuanya gagal. Itu sudah lama sekali. Itu milik Sin rahasia dari pengadilan abadi. Kamu tidak tahu itu akal sehat. Sekarang perang sudah dimulai. Sudah dekat, jadi kami akan berbicara denganmu. Pria kuning di Phnom Penh tiba-tiba menghentikan langkahnya, sedikit menoleh dan melihat kemanusiaan di belakangnya. Kekuatan dunia bawah sebenarnya jauh lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Dunia bawah terdiri dari kekuatan paling kuat dari semua pesawat. Tidak ada yang tahu mengapa mereka ingin pergi ke dunia bawah dan apa yang mereka lakukan di dunia bawah, tetapi dapat dipahami bahwa mereka telah memutuskan hubungan mereka dengan sebagian besar antarmuka. Bahkan jika kami meminta bantuan para abadi yang telah memasuki dunia bawah untuk nama Sianting, mereka takut mengabaikannya. Bahkan ketika kita berperang dengan dunia bawah, mereka akan membantu dunia bawah dan menyerang kita secara bergantian. Kekuatan dunia bawah misterius dan tidak dapat diprediksi. Sejauh ini, kami tidak dapat memberikan penilaian yang siap. Ada banyak ahli di dunia bawah. Di antara mereka, yang paling terkenal adalah 3 marsal dunia bawah, 5 jenderal dunia bawah, dan seorang pedang yang tak terduga untuk melawan dunia bawah. Kesembilan orang ini semuanya adalah orang-orang di legenda dunia bawah. Selain itu, mereka adalah penguasa tertinggi dunia bawah, dewa dunia bawah. Namun, bahkan orang-orang di dunia bawah, hanya sedikit orang yang pernah melihatnya dewa dunia bawah, dan tidak ada seorang pun di Sianting kita yang menyaksikan kehormatan dewa dunia bawah. Banyak orang berspekulasi bahwa kekuatan dewa dunia bawah mungkin sebanding dengan kekuatan presiden Sianting kita. Hati semua orang tidak bisa, membantu pemukulan tiba-tiba, dan hampir beberapa tidak bisa kembali ke Tuhan. Bagi banyak orang Sianting, presiden hanyalah keberadaan yang dikabarkan. Bagaimanapun, mereka yang dapat melihat presiden adalah tokoh tingkat tinggi Sianting. Mereka yang berada di tengah tidak bisa melihat mereka sama sekali, apalagi bagian bawah. Presiden biasanya tidak muncul di depan umum. Bahkan saat ini, dia tidak muncul di dunia iblis yang sebenarnya, dan bahkan jarang berbicara tentang kata-kata dan perbuatannya. Mungkin mereka tidak tahu apa yang dilakukan presiden. Beberapa orang mengatakan itu adalah puncak Dewa Lingsuan. Yang lain mengatakan bahwa presiden telah lama melampaui puncak Dewa Lingsuan dan memasuki bidang baru, bidang yang bahkan tidak dapat dilihat oleh makhluk abadi. Pengadilan abadi telah menaklukkan dunia bawah lebih dari sekali dan ingin membawa dunia bawah ke dalam yurisdiksi kami. Lagi pula, tidak ada jalan untuk dunia bawah. Satu lagi antarmuka tanpa hukum akan membawa kekacauan ke surga, dunia bawah dan bahkan dunia abadi. Namun, setiap kali aku kembali dari kegagalan, aku masih ingat bahwa terakhir kali aku menaklukkan dunia bawah adalah 8.000 tahun yang lalu. Aku tidak ikut karena ada tugas. Pengadilan abadi telah membentuk jutaan orang. Mereka menelan bumi dengan momentum besar dan langsung menuju ke dunia bawah. Dunia iblis yang sebenarnya pada waktu itu hanyalah pengecut. Sejak kematian iblis Camuyin, dunia iblis yang sebenarnya telah benar-benar kehilangan kekuatannya untuk bersaing dengan dunia abadi. Kami hanya bisa tunduk pada Chen Chen Chen. Pada saat itu, energi utama kami ada di dunia bawah, jadi kami tidak segera membersihkan dunia iblis yang sebenarnya, tetapi di luar dugaan, dunia iblis yang sebenarnya sangat kuat. Inilah yang akan terjadi nanti, adapun pertempuran dengan dunia bawah, itu tiba hari itu dan mundur hari itu. Mundur hari itu, Tuan, apa yang terjadi? Jutaan orang, bahkan jika mereka berdiri dan membiarkan orang-orang dari dunia bawah memotong, tidak bisakah itu berakhir begitu cepat? Tentara ketika kehilangan pemimpinnya, pria kuning di Phnom Penh berkata dengan ringan, dalam pertempuran itu, dia kebetulan bertemu dengan pedang Yuming setelah mengembara kembali. Kepala tentara dunia bawah segera merekrut pedang Yuming dan memintanya untuk bertahan melawan musuh asing. Tanpa diduga, ketika pedang Yuming mendengarnya, dia bergegas ke pasukan Sianting kami di tempat dan langsung membunuh komandan. Komandan tentara dibunuh oleh pedang Yuming di depan 10.000 ahli. Semua jiwanya ditangkap, dan tidak ada yang bisa mengambil pedang Yuming. Ketika jiwa komandan ditangkap, semua pasukan ketakutan dan hati mereka runtuh, sehingga mereka harus mundur. Kekuatan pedang Yuming begitu mengerikan sehingga tidak ada yang berani bertarung dengan dunia bawah bersamanya, jadi pertempuran itu gagal. Tuan, ketika kamu mengatakan demikian, kamu ingat posisi kamu yang rendah hati. Apakah komandan yang dibunuh oleh pedang Yuming adalah anak yang berbakti, seperti berbakti? Ya, itu dia. Jadi itu dia. Konon setelah kalah perang, jiwanya dikembalikan oleh orang-orang dunia bawah. Setelah memperbaiki tubuh dan kebangkitannya, dia masih malu untuk bunuh diri dan menghancurkan jiwanya. Kenapa? Malu bunuh diri. Bagaimana aku mendengar bahwa dia dibunuh oleh orang lain? Ya, dia bunuh diri karena malu. Memang, dia bunuh diri karena malu. Seorang dewasa ingin mengatakan sesuatu, tetapi begitu kata-katanya sampai di mulutnya, dia merasa itu salah dan segera mengubah kata-katanya. Pria berbaju kuning di Phnom Penh melirik pria itu dan berkata dengan ringan, itu tidak mudah bagi kita. Untuk memenangkan dunia bawah dengan pedang Yuming. Selain pedang Yuming, ada juga Jenderal San Ming Suai dan Wu Ming.
Ini adalah ahli abadi dan tidak bisa diremehkan. Jika kita tidak menyelesaikan orang-orang ini, dunia bawah seperti pintu tertutup, yang sangat sulit untuk dibuka. Tuan, dalam hal ini, apakah ada tindakan balasan untuk tindakan ini? Penanggulangan, tentu saja akan ada. Pengadilan abadi telah membuat rencana untuk tindakan ini. Rincian dari 3 Ming Suai dan 5 Jenderal Ming sudah jelas. Adapun pedang Yuming, tidak mungkin untuk dimata-matai karena sudah bertahun-tahun tidak berada di dunia bawah. Namun, menurut penyelidikan, pedang Yuming belum kembali ke dunia bawah selama hampir 1000 tahun. Dia tidak harus mengejar ketinggalan dengan tindakan ini. Ketika kita mengambil dunia bawah, bahkan jika dia kembali, aku hanya bisa mengejarnya. Aku tidak percaya bahwa dia benar-benar dapat bersaing dengan dunia peri sendirian. Pria berbaju kuning di Phnom Penh berkata, memutar langkahnya dan terus bergerak maju. Orang-orang di belakangnya sedikit tercengang, dan tiba-tiba mereka memikirkan sesuatu. Ambil dunia bawah. Terima kasih sudah subscribe Penatua.